Zi mempunyai 5 sahabat karib, mereka bersama dari kecil sampai dewasa dan sudah seperti keluarga. Zi berpikir ke-6 orang ini bisa selamanya seperti itu, kapanpun mereka akan selalu bersama. Tapi ternyata hidup tak seindah mimpi. Setelah dewasa, semua orang mengambil jalan mereka sendiri, menjalani kehidupan mereka sendiri. Zi menjadi seorang reporter, sibuk di kantor berita, menjalani kehidupannya membosankan dan monoton. Sampai suatu hari, Zi menerima undangan pernikahan dari teman masa kecilnya, Chao. Dia secara khusus mengundang teman-teman masa kecil untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul. Zi melihat foto ke-6 orang itu di atas meja, perasaannya sangat campur aduk. Sebelum bubaran kerja, dia mengirim email kepada sahabatnya, Faye, untuk memberitahukan hal ini. Kemudian dia naik taksi pulang, lalu tertidur karena kelelahan. Faye tiba-tiba menelepon dan menyuruh Zi untuk menemuinya. Malam ini Faye akan pergi tur Eropa bersama rombongan tari dan dia datang menemui Zi sebelum pergi. Kedua sahabat yang sudah lama tidak bertemu, Faye melihat Zi terlihat lelah, lalu bertanya apakah dia baik-baik saja. Zi menunduk dan menghela napas. Akhir-akhir ini dia sering memikirkan masa kecilnya, ketika di sampingnya selalu ada 5 teman. Dia merasa tidak takut sama sekali, tetapi karena beberapa orang sudah pergi, dia tidak lagi percaya diri, seolah-olah tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Faye menyarankan Zi untuk mencari semua orang, lalu pulang ke kampung halaman untuk menghadiri pernikahan Chao. Apakah kamu masih ingat, saat kita kecil, kamu adalah dalang di balik hal-hal yang kita lakukan. Kali ini hanya kamu yang bisa melakukannya. Mata Zi basah, dia mengangguk setuju dengan permintaan Faye. Keduanya berpelukan erat. Setelah beberapa saat, Faye menarik koper dan pergi. Taksi keluar dari terowongan. Zi yang lelah akhirnya kembali ke rumah. Setelah bangun, dia segera menghubungi Yu. Dia baru saja akan berbicara, tetapi pihak seberang menutup telepon. Kemudian dia menghubungi Yi yang berada di Inggris. Seperti biasa pesan ini tetap tidak dibaca. Pihak lawan sudah tidak membalas pesan selama 12 tahun. Keesokan harinya, Zi memutuskan untuk pergi ke perusahaan Yu untuk mencarinya. Ingin mengundang langsung pihak lawan ke pesta pernikahan. Kebetulan, dia melihat Yu disiram air oleh seorang karyawan. Zi terpaksa pergi, berencana kembali di hari lain. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, dia menoleh ke belakang dan melihat pria yang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan terlihat tidak asing. Keduanya saling pandang. Pria itu melesat pergi. Zi buru-buru menyuruh sopir taksi mengejarnya. Berhenti di depan pria itu. Apakah itu Yi? Sudah lama tidak bertemu Zi. Saat Yi melepas helmnya, mata Zi memerah. Masa lalu membanjiri benaknya seperti air pasang. Saat sekolah menengah, Zi dan teman-teman masa kecilnya berjanji untuk menonton film bersama. Zi ingin menonton film romantis, tapi anak laki-laki menyukai film horor. Karena itu, ketiga anak laki-laki mengenakan helm dan meminta Zi menebak identitas mereka. Jika tebakannya benar, mereka akan menyetujui permintaan Zi. Zi mengenali Yi pada pandangan pertama, lehernya sepanjang leher jerapah. Siapa yang tidak bisa melihatnya? Sayangnya Zi hanya mengenali Yi. Dia hanya bisa menerima taruhan itu dan pergi menonton film horor bersama semua orang. Zi yang penakut ketakutan melihat adegan mengerikan, dia menggenggam erat tangan Yi, kontak dekat dengan orang yang dia cintai. Yi gugup sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa tersenyum senang. Ketika film selesai, Yi bersiap untuk pergi. Tapi dihentikan oleh Zi. Aku paling benci orang yang pergi sebelum subtitle selesai. Ini adalah bentuk penghormatan. Baiklah, kalau begitu kamu tontonlah. Setelah menonton film, Zi berjalan sendirian di jalan yang gelap. Dia bernyanyi untuk membuat dirinya lebih berani. Besok di luar jendela mobil. Apakah kamu bisa pelankan suaramu di larut malam begini? Yi khawatir dengan keselamatan Zi. Akhirnya dia pergi mencari dan keduanya pulang bersama. Di perjalanan mereka mengobrol, dengan ditemani Yi, Zi tidak lagi takut. Sebenarnya Yi tinggal di lantai atas rumah Zi. Karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, mereka tidak di sisinya. Setiap hari Yi hanya bermain game. Selain Yi, Zi masih punya 4 teman lain. Yu diatur ketat oleh orang tuanya. Dia selalu mendambakan kehidupan bebas di luar. Yuan selalu menjadi orang pertama yang menyelesaikan pekerjaan rumah. Pagi-pagi membantu ibunya bekerja di toko kelontong. Chao kembali ke rumah, harus menghadapi ayahnya yang mabuk. Sejak dia bisa mengingat, dia tidak pernah melihat ayahnya sadar. Banyak tamu sering mengundang teman-teman untuk mengunjungi rumah. Setiap orang membawa satu hidangan. Hanya Yi yang membeli bebek panggang kesukaan Zi. Nenek membuat daging asap bilang aku harus membawanya. Masuklah, bebek panggang ini harus mengantri setengah jam. Silahkan masuk, semuanya duduk bersama untuk makan. Zi melihat Yi membuang tomat keluar. Dia bertanya mengapa dia tidak makan tomat. Ayah Zi menjelaskan alasannya. Suatu kali orang tua Yi pergi dinas, akan menitipkan putranya padamu untuk dirawat. Kamu sibuk berkencan jadi kamu meninggalkannya di rumah. Yi yang kelaparan telah memakan habis 2 kotak tomat satu-satunya di rumah.
Sejak saat itu dia tidak pernah makan tomat lagi. Sekarang ini disebut PTSD. Terus terang, bukankah itu terluka? Setelah makan malam, beberapa orang bermain kartu, Yi selalu mengincar Z. Hasilnya dikalahkan oleh Z, seluruh wajahnya penuh dengan catatan tempel. Ketika semua orang sedang bersenang-senang, orang tua Yi yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba muncul. Mereka menyuruh putra mereka pulang, ekspresi Yi langsung berubah. Dia tidak ingin pergi bersama orang tuanya. Z menatap Yi dengan wajah sedih. Dia dengan sedih membantunya melepaskan catatan tempel itu, mengantarnya pergi. Setelah itu Yi pergi ke luar negeri. Z tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Sampai 12 tahun kemudian ketika mereka bertemu lagi, ternyata setengah bulan sebelumnya, Chao telah mengiriminya email, memberitahu Yi bahwa dia akan menikah. Yi selalu bepergian ke luar negeri. Dia sangat merindukan teman-teman masa kecilnya di Tiongkok. Dia melihat Yi datang. Dia menyalahkan Yi karena pergi selama 12 tahun tanpa kabar. Selama tahun-tahun ini kamu berada di mana? Selama beberapa tahun terakhir, Yi belajar desain game di Inggris. Akhirnya dia bekerja untuk sebuah perusahaan game. Yu tidak puas dengan jawaban Yi. Dia tidak ingin menanyakan riwayat hidupmu. Z dengan cepat menenangkan suasana, memasukkan Yi ke dalam grup teman masa kecil. Kemudian membujuk Yu untuk menghadiri pernikahan Chao. Yu tetap menolak dengan alasan sibuk bekerja. Z bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia siap menyelamatkan situasi. Dia mengundang 3 teman masa kecil di Jiangzhou ke rumahnya untuk pesta. Mengambil kesempatan untuk menyambut kembalinya Yi, dia secara pribadi membuat panci besar wonton untuk dimakan teman-temannya. Semua orang memujinya. Mewarisi keahlian Nenek Fei, rasanya persis sama. Menyebut Nenek Fei, semua orang mengingat masa sekolah menengah. Saat itu, Yi menemani Z dan ibu Z berbelanja. Z hanya ingin membeli tomat, tetapi dihentikan oleh Yi. Dia paling membenci tomat. Z sangat senang mendengarnya. Untuk memaksa Yi memakan makanan yang paling dia benci, dia bertaruh dengannya jika di kegiatan olahraga ini keduanya bisa memenangkan juara pertama di kategori masing-masing. Maka harus mendengarkan orang lain. Mereka berdua membuat kesepakatan. Z dengan percaya diri berpartisipasi dalam lompat jauh. Lari sprint yang percaya diri tetapi hanya melompat sejauh 1,2 meter. Dia dengan bangga menyatakan bahwa juara pertama tetaplah juara pertama. Setelah berbicara, dia menarik kedua sahabatnya untuk menyemangati Yi tidak tahan dengan serangan mental Z sehingga ia finish di posisi kedua. Z belum sempat bersorak, dia melihat Yi pingsan di tanah. Yi dibawa ke rumah sakit. Setelah bangun dia kehilangan ingatannya, bahkan tidak mengenali orang tuanya. Z terlihat curiga, dia pikir ada sesuatu yang mencurigakan. Yi, kamu hilang ingatan. Z sangat mengenal Yi, dia menduga pihak lawan pasti berpura-pura hilang ingatan. Terima kasih Nona, ya ampun, benar-benar hilang ingatan. Z melihat trik ini tidak berhasil, dia hanya bisa menceritakan kepada Yi semua hal memalukan yang pernah terjadi padanya. Sejak dia masih kecil, dia menyusunnya menjadi biografi Yi, membacanya untuknya kata demi kata dengan alasan membantunya memulihkan ingatan. Yi merasa tidak beres, segera berhenti berpura-pura, dia mengulurkan tangan dan merebut buku itu dari tangan Z, membuat beberapa teman masa kecil tertawa terbahak-bahak. Z melihat suasana sedang bagus, dia mengeluarkan kartu ucapan yang diberikan teman-teman masa kecilnya pada ulang tahunnya yang ke-17. Dahulu, semua orang bersumpah, begitu Z mengeluarkannya, mereka pasti akan memenuhi salah satu keinginan Z. Sekarang, Z berharap semua orang bisa menepati janji. Akhir pekan pulang ke kampung halaman untuk menghadiri pernikahan Chao. Beberapa orang memegang kartu dan menundukkan kepala dalam diam, seolah sedang mengambil keputusan. Tetapi dunia orang dewasa tidak pernah sesuai keinginan. Yuan diundang oleh profesor untuk menghadiri forum akademis di akhir pekan. Hal itu berkaitan dengan apakah dia bisa mendapatkan gelar doktor atau tidak. Yu akan pergi ke Hong Kong. Untuk membahas bisnis penting, Yi harus menghadiri sidang, menggugat perusahaan tempat dia bekerja di Inggris, yang telah meniru gamenya. Yi mengirim pesan menolak Z. Dia bahkan secara khusus meninggalkan biografi Yi untuknya. Dia berjanji akan meminta maaf kepada Z dengan tulus nanti. Z berjalan di jalan dengan perasaan hampa. Dia kembali menerima pesan penolakan dari Yuan dan Yu. Dia sangat sedih. Dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk memberitahu Chao bahwa semua orang tidak bisa menghadiri pernikahannya. Chao berkata dia sangat mengerti mereka. Setelah menutup telepon, dia menghela napas. Keesokan harinya, Z datang bekerja di perusahaan. Mendengar rekan kerja sedang membahas berita besar, penulisnya terbongkar karena melecehkan tamu wanita. Ada seseorang yang memanfaatkan berita itu, menarik puluhan ribu penggemar hanya dalam satu malam. Pemimpin redaksi menyarankan agar mengambil kesempatan ini untuk mewawancarai Ye, agar mendapatkan traffic tinggi. Z terus menjelaskan untuk penulis Ye. Dia menduga akun pemasaran sedang memanfaatkan Ye untuk menarik perhatian, jadi dia secara sukarela menerima tugas untuk mewawancarai Ye, membantu Ye membersihkan nama.
Zi tidak hanya menyukai Ye. Saat sekolah menengah, dia adalah penggemar berat Stephanie San. Hari itu, dia akhirnya memenangkan album bertanda tangan Stephanie San. Dia bergegas menyombongkan diri di depan teman-teman sekelasnya. Saat dia sedang menikmati tatapan kagum dari teman-teman sekelasnya, gadis berkepang dua di samping mengeluarkan 10 album bertanda tangan Stephanie San, meletakkannya di atas meja. Kemudian dia dengan angkuh mengejek Zi, "Jangan mengancam harimau dengan kulit harimau lagi." Disita, gadis berkepang dua itu menangis terseduh-seduh. Untuk balas dendam, dia bahkan mencuri album Zi dan memberikannya kepada wali kelas. Zi tahu tentang itu, dia melompat-lompat karena khawatir. Dia memanggil beberapa teman masa kecilnya, memutuskan untuk diam-diam mengambil kembali album itu dari kantor wali kelas pada malam hari. Malam itu, beberapa orang menyelinap masuk ke kantor, mengambil album yang disita dan meletakkannya di lantai. Zi mencari sangat lama tetapi tidak dapat menemukan albumnya. Di lantai semuanya adalah album milik gadis berkepang dua. Zi kecewa meninggalkan sekolah. Beberapa orang sedang mencari solusi di kedai wonton Nenek Fei. Yuan menduga mungkin wali kelas telah membawa album itu pulang. Melihat tidak mungkin untuk pergi ke rumah wali kelas untuk mengambil kembali album itu, Zi berpamitan dengan teman-teman masa kecilnya. Yi tidak tega melihatnya sedih. Dia memutar otak dan mendapatkan ide bagus. Malam itu wali kelas datang ke kedai wonton Nenek Fei untuk membeli wonton. Sejumlah besar wonton telah habis terjual. Seminggu tidak membeli wonton, wali kelas dimarahi oleh istrinya. Hanya bisa memohon Nenek Fei untuk membuatkan sedikit wonton. Melihat pihak lawan telah termakan umpan, Nenek Fei berkata dia sedang tidak mood. Album kesayangan cucunya disita jadi dia tidak mood membuat wonton. Wali kelas yang jujur berkata, guru melakukan itu untuk menjaga disiplin di sekolah. Tidak disangka Nenek Fei langsung membongkar aibnya. Mendengar dari kepala perawat, guru bahkan diam-diam meminta cuti untuk membeli hadiah ulang tahun untuknya. Guru tidak peduli dengan disiplin sekolah A. Wali kelas segera berjanji akan mengembalikan album. Nenek senang memukul meja, mengeluarkan satu nampan wonton dan memasaknya untuk wali kelas. Waktu kembali ke masa kini, Zi sendirian naik kereta kembali ke rumah. Tidak disangka Yuan melepaskan partisipasi dalam forum akademis. Muncul di depan Zi tersenyum seperti bunga, terharu sampai meneteskan air mata. Kartu permohonan ini terbuang sia-sia. Hahaha. Pada ulang tahun Zi yang ke-18, teman-teman diam-diam menyiapkan kejutan untuknya. Setiap teman dengan hati-hati memilih hadiah ulang tahun. Tiba giliran Yi, dia tiba-tiba mengeluarkan kotak hadiah besar, memberikannya kepada Zi. Ini bukan bola dunia biasa, apa istimewanya? Nanti kamu akan tahu. Zi yang kecewa menyimpan bola dunia itu. Fei melihat itu lalu menariknya ke kamar, menyuruh Zi mengenakan gaun yang telah dia pilih dengan cermat. Yi melihat Zi dalam sekejap mata berubah menjadi seorang gadis remaja. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Barulah dia sadar, saat ini Yi masih belum tahu. Di masa depan gaun ini akan menyebabkan kesalahpahaman antara mereka berdua selama bertahun-tahun, sejak Zi kembali ke kampung halaman. Untuk menghadiri pernikahan Chao, ibunya mulai mengkhawatirkan pernikahan putrinya. Ibu Zi meminta bantuan tetangga untuk menjodohkan putrinya. Seorang wanita bijaksana di samping mengungkapkan, kenapa tidak coba pertimbangkan Yuan? Tahun Olimpiade, aku pernah melihat Zi mengenakan gaun cantik berkencan dengan Yuan. Perkataan tetangga membuat ibu Zi berpikir lebih jauh. Dia mencari putrinya dan bertanya, apakah kamu pergi dari Beijing ke Jiangsu karena Yuan? Ibu Zi tidak memperhatikan putrinya yang bingung, tetapi diam-diam menyuruh ibu Yuan membawa putranya datang, menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk kencan buta. Zi juga harus menyerah, harus menuruti pengaturan ibunya untuk segera lepas dari kedua ibu itu. Keduanya harus pura-pura berakting. 1, 2, kita mulai tertawa. Nenek lihat betapa bahagianya mereka. Setelah para ibu pergi, keduanya mengobrol tentang Yi. Zi mendapat kabar, Yi yang tinggal di Inggris tidak begitu bahagia. Dia membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa game yang dirancang oleh Yi telah ditiru oleh perusahaan. Dia dikeluarkan dari daftar kreator utama. Katanya baru-baru ini kedua belah pihak saling menuntut. Yuan menghela napas, mengeluh bahwa mereka tidak berdaya untuk membantu Yi. Hari pernikahan Chao, Zi dan pengiring pengantin memblokir pintu, menipu banyak amplop merah dari pengantin pria. Mereka juga memaksa pengantin pria menjawab pertanyaan. Pintu hanya akan terbuka jika jawabannya benar. Adam dan Hawa menikah. Dua penyesalan terbesar mereka apa? Penyesalan terbesar adalah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang datang ke pernikahan. Zi mendengar suara Yi, dia membuka pintu. Di tengah keramaian, sekilas dia melihat Yi menatapnya dengan penuh kasih. Di mata mereka hanya ada satu sama lain, mereka tanpa sadar tertawa keras. Tidak hanya Yi yang datang tepat waktu, Yu juga mengatasi semua kesulitan dan dengan cepat tiba di lokasi pernikahan. Selain itu, ada juga Fei di luar negeri yang jauh. Beberapa teman akhirnya berkumpul bersama. Chao berterima kasih kepada teman-teman masa kecil yang telah mengatasi semua kesulitan untuk menghadiri pernikahannya. 12 tahun ini,
aku masih berada di tempat yang sama, menunggu kalian kembali. Pernikahan yang meriah tidak lepas dari dorongan para ibu. Ibu Yuan dan Zi bertanya, apakah Yi sudah punya pacar? Zi mendengarkan dengan seksama ketika mengetahui Yi sudah punya pacar. Ada sedikit kesepian di matanya, Zi bertanya terus-menerus dengan rasa ingin tahu. Apakah pacarmu orang asing? Orang Afrika? Jika kamu bisa mendapatkan buket bunga itu, aku akan tunjukkan padamu. Zi meminum segelas anggur lalu bergegas maju. Sayangnya Zi tidak mendapatkan bunga, beberapa teman masa kecil berkumpul untuk minum dan mengobrol. Zi menyarankan semua orang bermain truth or dare untuk menghidupkan suasana. Ketika tiba giliran Zi, dia bertanya kepada Yi mengapa selama 12 tahun ini kamu tidak membalas pesanku. Tatapan Yi menghindar. Dia hanya mengatakan bahwa dia takut tidak mencapai apa-apa di Inggris, tidak punya muka untuk bertemu semua orang. Zi tidak melanjutkan bertanya. Dia teringat malam ulang tahunnya yang ke-18, Yi juga tidak ingin mengungkapkan perasaan aslinya. Itu 12 tahun yang lalu. Yi diam-diam mengambil arak beras berharga milik ayah untuk diminum semua orang untuk merayakan hari dewasa Zi. Ketika tahu arak beras memiliki efek samping yang kuat, setelah minum, keesokan harinya tidak akan ingat apa yang terjadi. Zi menyarankan semua orang bermain truth or dare. Semua orang menyebutkan orang yang mereka suka. Setelah teman-teman dengan antusias bersulang, mereka mulai mengundi, secara berurutan menyebutkan nama orang yang mereka suka. Chao dengan berani mengungkapkan dia menyukai Fei. Yuan menyukai Yu, tetapi Yu menyukai Yi. Setelah mendengar pengakuan Yu, Yuan dengan pahit meminum segelas arak. Tiba giliran Yi, jantung Zi berdebar kencang. Dia ingin mendengar jawabannya, tetapi Yi menahan sangat lama. Lalu berkata bahwa dia ingin merahasiakannya. Zi tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia menyukai penulis Ye. Kembali ke masa kini, Zi yang sedikit mabuk berkata kepada Yi, aku menyesal karena membiarkanmu pergi. Saat itu aku pikir kamu akan kembali ke Tiongkok. Setelah pergi belajar di luar negeri selama beberapa tahun, tidak disangka selama 12 tahun tidak ada kabar. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Aku juga sudah memaafkanmu. Kemudian Yuan bertanya kepada Yi tentang gugatan antara dia dan perusahaan lama. Yi menghela napas. Sebenarnya untuk menghadiri pernikahan, dia telah melepaskan gugatan. Hanya menerima kompensasi, dia berniat memutuskan sepenuhnya hubungan dengan masa lalu, bersiap untuk kembali ke negara dan memulai lagi. Yuan melihat suasana hati pihak lawan sedang tidak baik. Dia sengaja menyebut pacar Yi, ingin melihat fotonya. Orang ini terlihat tidak asing, sepertinya aku pernah bertemu di suatu tempat. Ini Spider-Man, itu pacarnya. Tugas Yi berikutnya adalah mewawancarai Ye. Membaca kembali karya Ye di halaman buku yang ada tanda tangan dan tulisan yang ditinggalkan Yi. 10 tahun kemudian tanda tangan ini akan semakin bernilai dengan tulisan ini. Pikiran Zi kembali ke masa sekolah menengah. Saat itu Yi adalah ahli game online. Dia datang ke kota untuk mengikuti kompetisi. Zi datang menemui Yi. Dia berbicara dengan sangat sopan. Dia ingin pergi ke kota bersamanya. Di kota ada akuarium. Zi ingin melihat paus kesayangannya. Zi memohon, menawarkan diri untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah Yi. Sampai lulus, dia juga menerima pekerjaan membawakan teh, menuangkan air, mencuci pakaian, dan memasak untuknya. Yi terkejut sehingga dia setuju. Akhirnya Zi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia datang ke akuarium kesukaannya. Selain itu Zi juga punya tujuan sendiri. Penulis kesayangannya adalah Ye. Akan mengadakan sesi tanda tangan buku di sebuah toko buku di kota. Zi tidak mau ketinggalan. Setelah bermain seharian, Zi datang ke kamar hotel tempat Yi menginap. Dia tidak punya KTP, tidak bisa memesan kamar lain, hanya bisa berbagi kamar dengan Yi, tidur bersama semalam. Zi tidur di sofa, membaca buku Ye. Dia yakin bahwa dalam 10 tahun lagi, Ye akan menjadi penulis hebat. Saat itu, tanda tangan Ye akan sangat bernilai. Mereka berdua mengobrol, berbicara tentang paus kesukaan mereka. Mata Zi berbinar, Yi mencondongkan tubuh ke samping, melihat Zi yang menggambarkan dengan detail dan hidup. Dia tidak bisa menahan senyum. Keesokan harinya, Zi datang ke sesi tanda tangan buku. Siapa sangka Ye mengalami kecelakaan lalu lintas. Pertemuan tersebut sementara dibatalkan. Penggemar mengeluh, setiap kali pada hari tanda tangan buku, acara ini akan dibatalkan karena Ye mengalami kecelakaan lalu lintas. Tidak bertemu idola, Zi merasa sedikit hampa. Pertandingan selesai, Yi berjalan ke depan Zi. Dia mengeluarkan pemutar musik yang dia beli untuk Zi. Zi tampak terkejut. Dia tidak menyangka perkataan biasa yang diucapkannya. Yi ingat betul di dalam hati. Dia bahkan membelikannya pemutar musik kesukaannya. Memegang hadiah dari Yi, hati Zi dipenuhi kegembiraan. Dalam perjalanan kembali, Yi sengaja berkata Ye tidak bisa diandalkan. Zi melihat Yi cemburu pada Ye. Yi tersenyum dingin. Dia yakin dia akan lebih terkenal daripada Ye. Impianku adalah menjadi perancang game untuk merancang game terbaik di dunia. Mendengar Yi yang prestasinya buruk tapi punya impian, Zi merasa lega. Tak lama Ying Zi telah tertidur. Jiang Yi mengambil buku Ding Ye yang diletakkan di samping,
segera meninggalkan tanda tangan dan satu baris kalimat, memikirkan mimpi Jiang Yi untuk menjadi perancang permainan. Sekarang ia ingin berkembang di dalam negeri. Yingzi telah membantunya mengumpulkan informasi terkait di mana-mana. Untuk berterima kasih kepada Yingzi, Jiang Yi mengundangnya makan. Tidak bertemu selama bertahun-tahun, mereka berdua masih sedikit canggung saat bersama. Baru saja mengakhiri topik pertama, ponsel Yingzi berdering. Melihat itu adalah panggilan Ding Ye, Yingzi berdeham setelah panggilan tersambung. Dia segera memperkenalkan dirinya. Dia menyebut dirinya penggemar setia Ding Ye. Ketika mendengar ini, Jiang Yi tidak bisa duduk diam lagi. Dia sangat yakin Yingzi sedang berbicara dengan Ding Ye. Ding Ye segera menyuruh Yingzi untuk datang menemuinya. Yingzi buru-buru pergi, menuju alamat yang diberikan Ding Ye. Ding Ye membelakangi Yingzi. Ketika melihat Yingzi datang, Ding Ye memegang alat pemadam kebakaran di tangannya, memecahkan kaca depan mobil di depannya. Yingzi terkejut menutup mulutnya. Dia menjadi saksi dari tindakan perusakan ini. Yingzi mendengarkan kata-kata Ding Ye dan menelepon polisi. Mereka berdua bersama-sama ke kantor polisi. Ding Ye berjanji akan memberikan kompensasi. Pemilik mobil juga bersedia berdamai. Masalah ini dianggap telah diselesaikan. Yingzi sedang menunggu di pintu kantor polisi. Akhirnya dia bisa berbicara dengan penulis yang selalu dia kagumi. Sikap Ding Ye sangat dingin. Dia menolak undangan wawancara dari Yingzi. Yingzi tidak menyerah. Dia mengikuti di belakang pihak lain. Mereka berdua masuk ke gang, dihentikan oleh 3 pria besar. Orang-orang ini adalah saudara-saudara pemilik mobil yang dihancurkan. Mereka hanya ingin memukul Ding Ye untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ternyata pemilik mobil memotret wanita secara diam-diam dan tidak mau menghapus fotonya. Ding Ye melangkah maju, memecahkan mobil pihak lain. Melihat tidak bisa melawan, 36 taktik melarikan diri adalah yang terbaik. Ding Ye melarikan diri. Yingzi berlari mengejar di belakang, berhasil memotong ekor beberapa orang besar itu. Yingzi terengah-engah. Jiang Yi muncul di ujung gang. Yingzi baru saja menerima panggilan dari Jiang Yi di kantor polisi. Saat ini Jiang Yi baru tahu Yingzi ada di kantor polisi. Begitu bertemu, Jiang Yi langsung tanpa ampun menyebut Ding Ye seorang penulis usang. Bahkan dia lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Dia menulis buku Mimpi Melihat Ikan, adalah buku pemimpi melihat paus. Dia menulis 5 novel, dia sudah membacanya semua. Saya baru menulis 3 novel, tidak disangka. Ding Ye marah, menolak menerima wawancara dari Yingzi. Hari ini dia harus menyerah. Yingzi dan Jiang Yi berjalan beriringan pulang. Mereka berbicara tentang Ding Ye. Yingzi teringat tanda tangan yang dia lihat di buku. Dia bertanya kepada Jiang Yi, bagaimana dia bisa menulis seenaknya di bukunya. Melihat situasi saat ini, kemungkinan Jiang Yi melampaui Ding Ye sangat kecil. Jiang Yi membalas, kemungkinan Yingzi berteman dengan Ding Ye hampir sama dengan 0. Yingzi tidak percaya, mengusulkan 2 orang bertaruh. Melihat apakah dia berteman dengan Ding Ye lebih dulu, atau Jiang Yi menjadi perancang permainan terkenal lebih dulu. Jika Yingzi menang, Jiang Yi harus memasukkannya ke dalam permainan yang dirancangnya sendiri. Keduanya masih mengingat taruhan tahun itu sehingga mereka segera memutuskan untuk melanjutkan taruhan ini. Keesokan harinya, Jiang Yi datang ke perusahaan permainan untuk wawancara. Tidak diragukan lagi keterampilannya. Bos membuat keputusan di tempat. Jiang Yi telah direkrut. Kebetulan rekan kerja wanita yang mewawancarainya adalah teman sekelas Jiang Yi bernama Chloe. Ketika dia pergi belajar di luar negeri, keduanya bertemu lagi. Chloe tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saat di luar negeri, dia menyukai Jiang Yi. Jiang Yi berhasil mendapatkan pekerjaan. Yingzi mengundang teman-temannya untuk merayakan bersama. Ming Yu juga menerima pesan. Dia berkata kepada Yingzi, dia ada pekerjaan yang harus dilakukan pada jam makan malam, tidak bisa datang ke janji. Ketika setiap orang mengambil jalan mereka sendiri, Min Yu dan teman-temannya perlahan menjauh. Ditambah lagi dia punya pacar yang sombong, selalu membisikkan ke telinganya. Pacarnya tahu tentang teman-teman itu. Dia menasihati Min Yu untuk tidak mempedulikan hubungan masa lalu itu. Jangan buang terlalu banyak waktu bergaul dengan teman lama. Habiskan waktu berharganya untuk orang yang bermanfaat di masa depan. Pernahkah kamu berpikir, mengapa kaca depan mobil itu besar, dan kaca spion kecil? Karena hanya bagian depan yang merupakan jalan. Min Yu tidak datang, 3 orang bersulang. Saat ini di rumah mati lampu, adegan ini terasa akrab. Tahun itu ketiga gadis buru-buru pulang untuk menonton episode terakhir drama televisi. Sayangnya tiba-tiba mati lampu. Yingzi mendapat ide, membawa gadis-gadis itu ke tempat lain untuk mencari TV. Para pria adalah pengemudi mereka. Yingzi sering naik sepeda motor Jiang Yi. Ming Yu juga ingin pergi bersama Jiang Yi. Yingzi berhenti di tempat. Ming Yu berinisiatif duduk di kursi belakang Jiang Yi. Yingzi terpaksa duduk di belakang Zhuang Yuan. Di jalan Jiang Yi dan Yingzi sama-sama melamun. Yingzi melihat punggung kedua orang itu. Hatinya sangat sedih. Mereka berempat sampai di sebuah toko. Para gadis sedang menonton episode terakhir di depan TV. Jiang Yi bernegosiasi dengan bos. Dia memesan 12 mangkuk mie, hanya agar bos tutup terlambat. Sesuai dengan prinsip tidak membuang-buang, para pria berusaha sekuat tenaga menghabiskan semua mie. Para gadis hanya menonton TV. Akhir yang tidak memuaskan. Mata Yingzi penuh air mata. Jiang Yi duduk di seberangnya,
makan mie sampai merasa mual. Min Yu di samping menepuk punggungnya, dia memperhatikan Jiang Yi dengan suara lembut. Yingzi melihat mereka berdua akrab, ada perasaan yang sulit digambarkan. Di hatinya, dalam perjalanan pulang, Jiang Yi dan Yingzi tinggal di gedung yang sama. Tentu saja dia menjadi pengemudi Yingzi. Kali ini wajah Yingzi dan Jiang Yi secara bersamaan tersenyum. Yingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di pinggang Jiang Yi. Mengingat masa lalu, Yingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit terharu. Dia juga mengatakan bahwa lain kali dia akan mengunjungi rumah baru Jiang Yi. Jiang Yi merasa sedikit canggung, mengatakan bahwa rumahnya terlalu berantakan, biarkan nanti saja. Setelah makan malam, Jiang Yi dan Zhuang Yuan pergi bersama. Keduanya pergi ke mesin penjual otomatis, mengambil sedikit uang receh untuk membeli minuman. Jiang Yi memperhatikan, di kartu makan siang sekolah menengah Zhuang Yuan, ada foto Min Hyu. Jiang Yi masih menyimpan kartu makan dengan foto Yingzi di atasnya. Kartu makan ini menyebabkan serangkaian kesalahpahaman. Saat masih sekolah menengah, Zhuang Yuan meminjamkan kartu makannya kepada Jiang Yi. Sore hari, Yingzi membantu gadis-gadis lain mengantar surat cinta kepada Jiang Yi. Jiang Yi bersikap acuh tak acuh, menyuruh Yingzi memasukkannya ke dalam saku. Yingzi memegang seragam sekolah Jiang Yi, mengeluarkan kartu makan Zhuang Yuan dari dalamnya. Yingzi tidak tahu apa-apa, salah mengira Jiang Yi menyukai Min Hyu, jadi membawa foto orang lain. Bersamanya, Yingzi tidak tahu apa-apa, dia sedih karena masalah ini untuk waktu yang lama. Yingzi masih belum tahu, di hati Jiang Yi selalu ada dia, untuk lebih dekat dengan gadis yang dia suka. Jiang Yi pindah ke gedung di seberang rumah Yingzi. Begitu membuka tirai langsung bisa melihat rumah Yingzi. Untuk gadis yang disukainya, Jiang Yi selalu sedikit bicara banyak bertindak. Terakhir kali makan malam Min Hyu tidak datang, Yingzi tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Jiang Yi secara khusus membuat janji bertemu Min Hyu, ingin mencari tahu apa yang tidak menyenangkan yang terjadi di antara mereka berdua. Min Hyu menghindari pertanyaan itu. Ada beberapa hal yang telah terjadi dan tidak dapat dibatalkan ketika semua orang masih kuliah. Telah terjadi sesuatu yang berhubungan dengan Yi Fei. Setelah waktu yang lama, Min Hyu tidak tahu bagaimana menghadapi teman-temannya. Belum lagi Yingzi yang paling dekat dengan Yi Fei. Saat liburan, teman-teman sudah pulang. Yingzi dan Zhuang Yuan pergi ke pasar. Melihat Min Hyu dan pacarnya Xiaonan bersikap akrab, Yingzi maju untuk menyapa. Dia ingat pernah melihat Xiaonan berjalan dengan gadis lain di toko buku, dan pacarnya datang mencarinya di rumah. Yingzi menarik Min Hyu ke samping, memberitahunya bahwa Xiaonan berpacaran dengan banyak orang, bukan pria yang layak diajak berkencan. Nada suara Yingzi sangat bersemangat, takut Min Hyu akan tertipu. Min Hyu tidak ingin Yingzi ikut campur dalam urusan pribadinya lagi. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, menghadapi badai masyarakat sendirian. Semua orang punya kehidupan baru sendiri, semua orang bergerak maju, hanya kamu satu-satunya yang hidup di masa lalu. Beberapa hal telah terjadi, maka tidak bisa kembali. Sahabat lama perlahan menjauh. Yingzi menangis berjalan pulang. Min Hyu juga merasa tidak enak. Xiaonan maju ke depan, memohon Min Hyu untuk tidak mendengarkan omong kosong Yingzi. Min Hyu memotongnya, menyuruhnya jangan sembarangan menilai temannya. Setelah itu dia mengusulkan putus dengan Xiaonan. Setelah pertemuan itu, sampai sekarang, Min Hyu belum pernah menghubungi Yingzi. Hubungan antara Min Hyu dan Yingzi tidak lagi sebaik dulu. Dengan teman-teman lain hampir tidak ada kontak. Dalam situasi ini, Zhuang Yuan masih selalu diam-diam menyukai Min Hyu. Sejak masa sekolah menengah dia tidak pernah berubah. Yingzi masih ingat, saat sekolah menengah 4 orang makan wonton bersama, Min Hyu mengungkapkan perasaannya pada Jiang Yi, memberinya soda favorit dan memberinya tisu. Yingzi merasa tidak nyaman. Dia salah minum soda Zhuang Yuan. Wajah Jiang Yi sedih, membawa tas sekolah di punggungnya pulang. Min Hyu mengikuti dari belakang. Yingzi menarik Zhuang Yuan ingin pergi lagi, menyuruhnya tinggal bersamanya sebentar. Serangkaian tindakan Yingzi membuat Zhuang Yuan salah paham bahwa Yingzi menyukainya. Yingzi segera menyangkal, pasti kamu tidak berpikir saya menyukaimu, kan? Mengapa kamu duduk di belakang motor saya? Siapa yang mau duduk di belakangmu? Semua orang sudah ada yang duduk di belakang. Saya tidak punya pilihan. Oke, jadi kamu mau duduk di belakang motor siapa? Saya mau duduk di motor Jiang Yi. Hanya dengan beberapa kalimat sederhana Yingzi hampir mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Dalam sekejap, mata malam tahun baru telah tiba. Teman-teman berkumpul untuk saling memberikan hadiah. 4 orang mengambil undian untuk melihat nama siapa yang tertulis di kertas, maka akan menerima hadiah dari pihak lain. Teman-teman secara bersamaan memilih kertas. Kali ini Yingzi melakukan sedikit trik. Nama Zhuang Yuan tertulis di keempat lembar kertas. Semua orang punya pikiran sendiri, bergantian menyebut nama orang lain. Jiang Yi bilang dia mengambil undian Yingzi. Hanya Min Hyu yang jujur mengatakan bahwa kertas itu tertulis nama Zhuang Yuan.
Hadiah yang Yingzi berikan kepada Jiang Yi adalah kartu harapan. Zhuang Yuan mengeluarkan gelang yang telah dia siapkan. Min Yu memperhatikan, tanggal yang terukir di gelang itu adalah 22 Januari 2012. Tahun itu Zhuang Yuan berencana untuk belajar di Universitas Tsinghua atau Peking. Untuk lebih dekat dengan Min Yu, dia menolak tawaran sekolah, melamar studi doktoral di Jiangsu. Dia datang mencari Min Yu terlebih dahulu. Sayangnya Min Yu sudah punya pacar yaitu Xiao Nan. Setelah bertukar beberapa kata dengan Min Yu, Zhuang Yuan berbalik pergi, hadiah berupa gelang itu tidak diberikan. Zhuang Yuan berjalan beberapa langkah. Min Yu mengejarnya, dia selalu merasa Zhuang Yuan punya sesuatu yang ingin dikatakan padanya. Zhuang Yuan menyembunyikan hadiah itu di belakang punggungnya. Kata-kata pengakuan yang sudah sampai di mulut ditelan kembali oleh Zhuang Yuan. Dia berbicara basa-basi beberapa kalimat. Hari ini Zhuang Yuan akhirnya memberikan hadiah itu, juga telah mengucapkan kata-kata pengakuan yang sudah lama tersembunyi. Dia pernah menyukai Min Yu. Setelah mengucapkan isi hatinya, Zhuang Yuan berharap bisa berpisah dengan masa lalu. Melangkah maju, Min Yu sudah melihat trik Yingzi. Dia berterima kasih atas pengaturan Yingzi. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah dia terima, juga malam tahun baru paling bahagia baginya. Setelah itu, Min Yu memberikan kepada Yingzi hadiah yang telah dia siapkan. Ini adalah permainan tukar hadiah. Min Yu menerima bola kristal dari Yingzi. Di tengah bola kristal ada ikan paus yang disukai Yingzi. Ini awalnya adalah hadiah yang ingin Jiang Yi berikan kepada Yingzi. Tidak disangka malah jadi Min Yu. Hadiah itu sampai ke tangan Min Yu. Hari ini dia mengembalikan hadiah itu kepada pemilik aslinya. Malam hari Min Yu kembali ke rumah. Pacarnya melihat gelang itu, langsung menertawakan ketidakmenarikan si pemberi hadiah, memberikan gelang norak seperti itu. Pacar menebak itu adalah hadiah dari teman masa kecil yang menyukai Min Yu. Pacar sama sekali tidak cemburu. Dia melempar gelang itu ke samping. Dia yakin Min Yu tidak akan memakai perhiasan murahan seperti itu. Seperti barang murahan di mata pacar. Sebagai hadiah tahun itu, Zhuang Yuan menggunakan beasiswa, memilih dengan cermat untuk diberikan kepada Min Yu. Mendengar pacar berbicara, Min Yu sedikit tidak senang. Dia mengingat adegan Zhuang Yuan berjalan bersamanya. Dia dengan tegas memakai gelang itu. Di sisi lain Yingzi dan Jiang Yi sedang berjalan di luar. Mereka berdua duduk di taman berbicara. Yingzi mengatakan bahwa saat sekolah menengah, saat itu Yingzi dikritik oleh kepala sekolah karena nilai buruk. Dia merasa tidak adil. Kali ini dia benar-benar belajar keras, tetapi hasilnya masih belum ideal. Yingzi sangat terkejut. Dia berpikir untuk menulis surat kepada idolanya yaitu Ding Ye, berharap mendapatkan dorongan darinya. Untungnya, dia mendapat balasan dari idola. Karena masalah ini, Yingzi sangat senang. Yingzi tidak tahu bahwa, untuk membuatnya senang, Jiang Yi secara khusus meniru tulisan tangan Ding Ye. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan surat balasan, hanya untuk membuat Yingzi tersenyum. Melihat senyum Yingzi, Jiang Yi merasa puas. Jiang Yi sering terbiasa berada di dekat Yingzi. Dia suka menggambar, pikirannya tidak terpikir untuk belajar. Dia tidak peduli dengan ujian bulanan yang akan datang. Guru meminta Jiang Yi membaca catatan yang diberikan. Pikiran Jiang Yi menjadi kosong. Teman sebangkunya yaitu Quan Chao berbisik pelan. Yingzi juga tidak suka belajar. Yingzi ketahuan berbicara dengan Min Yu di kelas oleh kepala sekolah. Agar tidak menghambat pelajaran Min Yu, kepala sekolah memerintahkan Yingzi bertukar tempat dengan murid lain. Yingzi baru saja berganti tempat duduk. Setelah itu Jiang Yi langsung menggunakan alat permainan mahal, bertukar tempat duduk dengan orang lain, menjadi teman sebangku Yi Fei. Teman sekelas membesar-besarkan cerita, mengira Jiang Yi menyukai Yi Fei. Setelah itu dia berinisiatif duduk di sebelah Yi Fei. Yingzi mendengar rumor itu, langsung berlari ke kelas Jiang Yi. Melihat dia dan Yi Fei menjadi teman sebangku, teringat Min Yu pernah mengatakan bahwa Jiang Yi tidak menyukainya. Yingzi yakin gadis yang disukai Jiang Yi adalah Yi Fei. Yingzi merasa tidak nyaman. Semakin hari dia merasa tertekan. Yi Fei bingung tidak tahu apa yang sedang terjadi. Min Yu telah memberitahunya alasannya. Yi Fei tertawa terbahak-bahak. Menyadari Yingzi telah salah paham, dia melangkah ke tempat Yingzi, menarik Yingzi ke tempat duduknya. Kamu putar kepala ke kanan, lalu putar ke kiri. Apa yang kamu lihat? Suasana hati Yingzi seperti roller coaster, dari seperti terong yang membeku hingga penuh vitalitas. Dia kembali ke tempat duduknya, lalu menoleh ke belakang. Dia bisa melihat Jiang Yi di kelas seberang melalui jendela. Ini juga alasan mengapa Jiang Yi berganti tempat duduk. Dia bisa melihat gadis yang disukainya dengan menoleh ke belakang. Lalu dia, Chloe berinisiatif menyapa Yingzi, memberitahunya bahwa dia sedang berada di rumah Jiang Yi. Ekspresi Yingzi tidak wajar. Dia belum pernah ke rumah Jiang Yi. Yingzi memaksakan senyum, lalu menutup telepon. Jiang Yi seperti kehilangan akal, terus-menerus memeriksa waktu di telepon. Chloe menyadari dirinya tidak disambut, langsung mengucapkan selamat tinggal. Jiang Yi mendengar Yingzi sepertinya masuk angin. Dia secara khusus membuat teh untuk Yingzi untuk mengobati flu, lalu membawanya ke rumahnya. Yingzi merasa teh Jiang Yi cukup efektif. Dia ingin meminta resepnya. Melihat Yingzi tertarik pada teh, Jiang Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengantar barang sampai ke rumahnya.
Dia berlari secepat mungkin ke pintu rumah Yingzi. Dia berdiri di luar pintu menghitung waktu. Setelah 25 menit, Jiang Yi tepat waktu mengetuk pintu rumah Yingzi, menyajikan teh yang dia buat. Akhir-akhir ini setiap hari Yingzi mengikuti Ding Ye hanya untuk mendapat kesempatan mewawancarainya. Kebetulan perusahaan Jiang Yi juga punya rencana kerjasama dengan Ding Ye. Permainan yang dirancang oleh Jiang Yi mengadopsi alur cerita novel Labirin. Ding Ye, Chloe terus berkata bahwa sulit sekali mendapatkan Jiang Yi. Sekarang hanya perlu hak cipta novel itu. Yingzi mengerti dilema yang dihadapi Jiang Yi. Dia berinisiatif membawanya ke restoran, tempat Ding Ye bekerja. Menurut pengamatan Yingzi, akhir-akhir ini Ding Ye bertingkah sangat aneh. Jika tidak membaca buku di Taman Kencan Buta, maka bermain catur dengan orang tua. Sekarang dia malah menjadi pelayan. Sepertinya dia sedang menyelesaikan suatu tugas. Yingzi memanggil Ding Ye, memperkenalkan Jiang Yi kepadanya, dan menjelaskan alasan datang ke sini. Ding Ye menolak bekerja sama dengan Jiang Yi dengan wajah acuh tak acuh. Dia hanya ingin bertindak sesuai keinginannya, membawa karyanya kepada publik, bukan memasukkannya ke dalam dunia permainan, tidak sesuai dengan gaya novel. Bicara tentang berpura-pura, Jiang Yi punya sesuatu untuk dikatakan. Dia bilang Ding Ye adalah seorang penulis, bukankah sedang berpura-pura menjadi pelayan? Ding Ye marah. Untuk membuktikan dirinya adalah seorang pelayan yang berkualitas, dia berinisiatif memberikan mie untuk pelanggan. Sayangnya Ding Ye bukan juru masak mie profesional. Dia tidak sengaja menabrak seorang pelanggan, dikritik oleh manajer dan langsung dipecat di tempat. Yingzi dan Jiang Yi selalu berjaga di depan pintu restoran. Melihat Ding Ye muncul, Yingzi dengan tulus meminta maaf kepada Ding Ye. Dia sudah selesai berpikir. Jika Ding Ye bersedia membantu Jiang Yi, dia bisa menyerah pada wawancara. Ding Ye setuju menjual novel kepada perusahaan Jiang Yi. Pembeli punya keputusan akhir tentang harga. Ding Ye diusir dari restoran, jadi dia merasa sedikit bersalah. Dia datang ke restoran, mencari tahu alasan mengapa Ding Ye datang bekerja di sini. Koki juga merasa aneh, tidak tahu apakah Ding Ye punya bakat memasak. Mengapa dia bersikeras belajar cara membuat ikan? Setelah mengobrol dengan Koki, Yingzi kembali memohon kepada manajer. Dia berharap dia akan menerima Ding Ye sekali lagi. Yingzi adalah seorang reporter. Dia pernah menulis artikel tentang kuliner di Jiangsu. Dia secara khusus menyebut restoran ikan ini. Manajer mengetahui identitas Yingzi, langsung menyetujui permintaannya. Yingzi mengirim pesan kepada Ding Ye, memberitahunya bahwa dia telah meyakinkan manajer. Pihak lain setuju membiarkan Ding Ye kembali ke restoran melanjutkan pekerjaan. Setelah membaca pesan Yingzi, hati Ding Ye telah tergerak. Dia membantu Jiang Yi merundingkan kerjasama dan membantu Ding Ye melanjutkan pekerjaannya di restoran. Yingzi masih terus sibuk dengan pekerjaan di tangannya. Dia hampir 30 tahun. Gaji tahunan belum mencapai 200.000, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya hukum lokal. Satu-satunya nilai plus adalah tidak ada catatan kriminal. Memilih satu objek kencan buta untuknya melalui pihak perantara. Dua orang berjanji pergi menonton film. Film akan segera dimulai. Yingzi masih belum melihat pria yang datang kencan buta, tapi dia malah melihat Ding Ye lewat. Yingzi menebak dia telah ditinggalkan oleh orang kencan buta. Ding Ye terpaksa mengundang Yingzi pergi menonton film bersamanya. Film selesai, angin malam sejuk. Ding Ye melemparkan jaketnya untuk Yingzi, lalu dia berbalik melangkah pergi. Baru berjalan beberapa langkah, perantara menelepon. Ternyata Ding Ye adalah objek kencan buta Yingzi. Dia pergi kencan buta dengan nama lain. Ketika Yingzi kembali ke rumah dan melipat jaket Ding Ye, sebuah buku catatan jatuh dari sakunya. Di dalamnya ada daftar hal yang ingin dilakukan. Ding Ye telah menyelesaikan item di atasnya. Keesokan harinya, Ding Ye datang ke perusahaan Jiang Yi untuk bernegosiasi. Yingzi juga berpartisipasi dalam pertemuan sebagai perantara. Setelah waktu perkenalan, Ding Ye perlahan menjadi akrab dengan Yingzi. Dia telah menunjuk Yingzi sebagai perwakilan. Jiang Yi bisa berbicara dengan Yingzi tentang masalah apapun. Jiang Yi mengajukan sebuah pertanyaan. Dia ingin tahu apa tema utama dari buku Labirin itu. Ding Ye meminta penggemarnya Yingzi yang menjawab. Yingzi berpengetahuan luas dipuji oleh Ding Ye. Jiang Yi cemburu melihat interaksi antara keduanya. Belum bicara tentang apakah permainan itu dangkal atau tidak. Bisakah kamu tidak sedangkal seperti itu? Ada apa? Langsung saja bilang padanya. Selesai mengatakan pemikirannya, Ding Ye langsung pergi. Yingzi mengikuti keluar, mengembalikan jaket kepada Ding Ye. Yingzi telah menerima peran sebagai perwakilan. Dia berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan kerjasama. Melihat Yingzi sudah masuk peran, Ding Ye membawanya ke taman hiburan bermain roller coaster. Melihat wahana di depan mata, Yingzi berniat mundur. Dia masih ingat saat sekolah menengah, dia membentuk tim untuk naik roller coaster. Yingzi benar-benar tidak bisa mengatasi ketakutan di dalam dirinya. Dia menolak mencoba roller coaster. Roller coaster membutuhkan 2 orang per baris. Yi Fei dan Quan Chao bersama dalam satu kelompok. Hanya tersisa 3 orang. Melihat Zhuang Yuan sedikit canggung, Yingzi menyarankan untuk pergi bersamanya. Jiang Yi menarik Yingzi. Mata saya selalu menatap komputer, retina saya hampir terlepas. Tidak bisa naik roller coaster. Jiang Yi dan Yingzi pergi bersama.
mereka berdua memainkan permainan yang ringan. Yingzi tidak bisa menahan tawa. Jiang Yi berjanji, kapanpun Yingzi ingin naik roller coaster, dia akan selalu berada di sisinya. Jika Yingzi terus takut pada roller coaster, Jiang Yi juga akan membantunya memilih permainan lain. Mendengar Jiang Yi berkata demikian, Yingzi dengan malu-malu bersandar pada pagar, memperlihatkan wajah ceria dengan senyum bahagia. Yingzi kembali ke kenyataan. Menghadapi permintaan Ding Ye, Yingzi tidak bisa menolak. Dia terpaksa duduk di roller coaster. Setelah selesai bermain, Yingzi tidak bereaksi apa-apa. Kaki Ding Ye menjadi lemas, tidak bisa berjalan normal. Jelas Ding Ye takut roller coaster tapi bersikeras ingin menghadapi tantangan hanya karena dia tidak punya cinta dalam hidup, jadi ingin mengalami perasaan dekat dengan kematian yang berbeda dengannya. Yingzi takut mati. Dia takut setelah mati, dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan kerabat dan teman, tidak bisa mewujudkan mimpinya, tidak bisa bersama orang yang disukainya. Dari percakapan antara keduanya, Ding Ye tahu Yingzi telah membaca daftar hal yang ingin dia lakukan sebelum mati. Yingzi berinisiatif mengusulkan, dia ingin berada di sisi Ding Ye, menyelesaikan sisa daftar. Tidak peduli kemana Ding Ye ingin pergi, dia setuju untuk pergi bersamanya. Yingzi menepati janjinya, membawa Ding Ye naik roller coaster lain. Jiang Yi masih tidak bisa menghubungi Yingzi. Keesokan harinya ketika mereka bertemu, dia bertanya kepada Yingzi tentang kegiatan hari sebelumnya. Yingzi mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Jiang Yi segera berubah. Sebelumnya dia tidak berani bermain, sekarang dia berani, hanya karena Ding Ye. Yingzi berkata menarik Ding Ye. Ini membuat Jiang Yi tidak senang. Dia tidak ingin melanjutkan percakapan, jadi dia pergi dari kafe dengan marah. Setelah Jiang Yi pergi, Yingzi terus menelepon dan mengirim pesan kepadanya, tetapi tidak ada balasan. Ponsel Yingzi tiba-tiba berdering. Itu telepon Ding Ye. Dia ingin mengajak Yingzi mengunjungi akuarium pada larut malam. Yingzi pergi ke tempat janji. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar akuarium. Hari sudah larut. Ding Ye mengantar Yingzi pulang. Sampai di lantai bawah rumahnya, Yingzi dan Ding Ye berpamitan. Sebelum berpisah, Ding Ye bertanya pada Yingzi, apakah dalam hidup seseorang akan kehilangan orang yang penting? Yingzi teringat Jiang Yi. Pada usia 18 tahun, dia berinisiatif mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Yi. Tetapi saat itu dia tidak tahu, mengucapkan selamat tinggal mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Meskipun setelah bertahun-tahun mereka bertemu lagi, tidak akan bisa mendapatkan kembali perasaan seperti dulu lagi. Yingzi tidak tahu, percakapan antara keduanya telah dilihat oleh Jiang Yi. Jiang Yi tidak maju untuk menyela, melainkan pulang dengan berpura-pura. Suasana hati Jiang Yi tidak baik. Dia duduk di lantai dan minum beberapa kaleng bir. Yingzi baru saja pulang, lalu menerima pesan dari Ding Ye. Dia setuju untuk diwawancarai oleh Yingzi. Keesokan harinya, keduanya memulai wawancara di sebuah kafe. Cuacanya tidak bagus. Hujan mulai turun. Yingzi tidak membawa payung. Ding Ye tidak pernah punya kebiasaan membawa payung. Dia selalu menghilangkan payungnya. Yingzi bertanya mengapa orang selalu menghilangkan payung. Ding Ye memberikan jawaban. Hujan akan selalu berhenti. Ketika hujan reda, payung menjadi tidak berguna. Saat seseorang menjatuhkan payung, payung akan menjadi milik pejalan kaki berikutnya yang memungutnya. Berbicara tentang payung, Yingzi kembali teringat hari hujan di sekolah menengah. Jiang Yi memberikan payung kepada Yingzi yang berlari di tengah hujan. Dia bilang dia memungutnya. Yingzi bersemangat membuka payung. Dia melihat paus kesukaannya digambar di payung transparan itu. Yingzi berdiri diam di tempat, memutar payung. Mengagumi paus yang lucu, Yingzi melompat di tengah hujan karena menyukai payung ini. Kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Yingzi sangat menghargai payung itu. Dia duduk di tangga sekolah, menggoyangkan payungnya. Ming Yu tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ming Yu sudah menyadarinya. Daripada membuang waktu untuk Jiang Yi yang tidak menyukainya, lebih baik berhenti sesegera mungkin, mengambil kembali perasaannya. Dia mendesak Yingzi untuk mengajak Jiang Yi menonton film romantis bersama. Jika Jiang Yi muncul, berarti dia juga menyukai Yingzi. Setelah mengajak Jiang Yi, Yingzi berdandan di rumah, pergi menonton film untuk berkencan. Dia mengira itu adalah kencan berdua, tidak disangka Zhuang Yuan ikut bersama Jiang Yi. Awalnya dunia berdua, kini menjadi perjalanan bertiga. Film diputar sebentar, Jiang Yi dan Zhuang Yuan dipanggil pergi oleh sebuah telepon. Yunan mencoba menyentuh Ye Fei. Guan Chao bukan lawan dari pihak lawan, jadi dia segera menelepon teman-temannya untuk meminta bantuan. Setelah itu Yingzi baru tahu, dia sendiri mengoleskan obat pada Jiang Yi yang terluka. Jiang Yi tidak tega melihat Yingzi. Dia menyarankan Yingzi agar di masa depan tidak usah berdandan lagi. Dia lebih cantik 10.000 kali lipat tanpa riasan. Yingzi belum sempat senang lebih dari 3 detik. Dia tiba-tiba teringat, dia meninggalkan payung paus kesayangannya di bioskop. Yingzi kembali untuk mencari. Sayangnya payung itu sudah hilang. Yingzi menangis terseduh-seduh. Dia sangat menyesal. Yingzi tidak tahu. Pada suatu hari hujan, Jiang Yi menunggu di luar bioskop, mengamati payung yang digunakan pejalan kaki. Usaha tidak mengkhianati hasil. Dia melihat 2 gadis membawa payung paus keluar dari bioskop. Jiang Yi maju untuk menjelaskan, payung itu adalah barangnya yang hilang. Dia sudah lama menunggu di sini, hanya untuk membantu temannya menemukan kembali payung ini.
Gadis itu menyadari bahwa yang disebut teman adalah orang yang disukai Jiang Yi. Gadis itu terharu oleh ketulusannya. Maka dia mengembalikan payung itu kepada Jiang Yi. Wawancara berakhir, Yingzi dan Jiang Yi kembali ke kampung halaman karena suatu urusan. Mereka berdua minum bersama Guan Chao. Jiang Yi tidak pandai minum. Tak lama kemudian, dia pingsan dalam pelukan Yingzi. Jangan goyang-goyangkan lagi. Jika kamu terus menggoyangkanku, aku akan muntah. Aku tidak bergerak sama sekali. Apakah seperti ini sedikit lebih baik? Jiang Yi yang mabuk tiba-tiba menyebutkan, ketika masih muda mereka sering minum anggur beras, lalu bermain permainan jujur atau tantangan. Hari itu dia berbohong. Sebenarnya dia suka. Jantung Yingzi tiba-tiba berdebar kencang. Dia buru-buru mengulurkan tangan ke depan. Sebenarnya aku ingin makan mie instan. Yingzi sangat marah, langsung mengantarnya pulang, lalu melemparkannya ke sofa. Yingzi hendak membantunya melepas sepatu, tetapi Jiang Yi menolak. Dia bukan pria yang mudah diganggu seperti itu. Melihat tidak bisa menghentikan Yingzi, Jiang Yi langsung melepaskan pakaiannya sendiri, lalu berteriak bahwa dia dilecehkan oleh Yingzi. Aku tidak melakukan apa-apa. Yingzi, kalian sudah dewasa. Berbicara dan melakukan segalanya harus berhati-hati. Setelah banyak kesulitan dia baru bisa menenangkan Jiang Yi. Dia berteriak bahwa dia ingin makan mie instan. Yingzi pasrah, memasakkan semangkuk mie instan untuknya. Melihat orang itu melahap makanan, Yingzi tertawa dan memarahinya. Makan mie instan juga enak begitu? Mungkin karena kamu yang memasak. Dasar bajingan, pura-pura mabuk padaku. Ibu Yingzi melihat kali ini Zhuang Yuan tidak ikut bersamanya. Beliau khawatir ada perubahan, menyarankan Yingzi segera menikah. Ayah juga menasihati putrinya. Meskipun sulit untuk beralih dari teman masa kecil menjadi kekasih, tetapi putri harus melewati jaring ini. Selama keduanya bergandengan tangan, hubungan akan berbeda. Yingzi tidak bisa berkata-kata. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Zhuang Yuan. Terakhir kali pergi kencan buta itu mereka berdua hanya berating. Ibunya sangat marah. Ketika berbalik dia melihat Jiang Yi sedang menonton drama di samping. Yingzi mengetahui kebenaran dari Zhuang Yuan, mengungkapkan bahwa Jiang Yi tidak punya pacar. Mendengar itu ibu Yingzi langsung bertanya kepada Jiang Yi apakah dia menyukai putrinya. Yingzi sedang menunggu jawaban Jiang Yi, tiba-tiba Chloe menelepon. Menyalahkan Jiang Yi karena bertindak sesuka hati, mengubah karakter dalam labirin dari seorang pria tua menjadi seorang siswi SMA. Bos sangat marah, meminta Jiang Yi menjelaskan. Keesokan harinya, Jiang Yi buru-buru kembali ke perusahaan, menghadapi pertanyaan bos, dia tidak bisa menjelaskan mengapa karakter siswi SMA lebih cocok untuk game ini. Chloe berbicara mewakili Jiang Yi, dia menebak citra siswi SMA itu didasarkan pada Yingzi, jadi dia meneleponnya. Ingin meminta bantuannya membujuk Jiang Yi. Yingzi pergi ke perusahaan Jiang Yi, tetapi begitu dia sampai di pintu kantor, dia melihat Chloe menyatakan cinta kepada Jiang Yi dan menciumnya. Mata Yingzi memerah, dia berbalik dan pergi. Jiang Yi buru-buru mengejar, tetapi sudah terlambat. Yingzi pulang dalam kebingungan, dia putus asa memukul bola dunia yang diberikan Jiang Yi kepadanya. Memaki dia bajingan. Kebetulan Ding Ye menelepon. Yingzi memanfaatkan kesempatan itu menarik Ding Ye untuk pergi karaoke. Ding Ye melihat Yingzi yang mabuk menangis sambil bernyanyi. Dia juga mengatai Jiang Yi kura-kura. Ding Ye bertanya pada Yingzi mengapa dia tidak mengungkapkan perasaannya lebih awal. Tetapi Yingzi khawatir Jiang Yi tidak menyukainya. Setelah menyatakan cinta, keduanya bahkan mungkin tidak bisa berteman lagi. Lehernya begitu panjang, mengapa dia tidak melihat hatiku? Lehernya lumayan panjang, apakah kamu berpikir dia terlihat seperti angsa putih besar? Terlihat sangat seperti angsa putih besar. Ding Ye akhirnya berhasil membawa Yingzi yang mabuk pulang. Yingzi berterima kasih padanya karena menemaninya hari ini. Dia berjanji akan membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya dalam daftar. Ding Ye sangat terharu. Jiang Yi tidak bisa menghubungi Yingzi, dia meneleponnya berkali-kali. Akhirnya Yingzi menjawab telepon. Dia tidak sengaja jatuh dari sofa dan berteriak. Jiang Yi mengira dia mengalami kecelakaan, jadi dia bergegas masuk ke rumah Yingzi untuk memeriksa. Kemunculan tiba-tiba Jiang Yi membuat Yingzi jauh lebih sadar. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain datang begitu cepat. Tatapan Jiang Yi menghindar, dia hanya mengatakan bahwa dia sedang berjalan-jalan di dekat sini. Belum sempat Yingzi bertanya, dia dengan cepat memeriksa luka pihak lain. Memangnya kenapa jika kamu membiarkanku melihatnya? Keluar, kamu bajingan. Setelah sadar, Yingzi melihat rambut Jiang Yi ditarik olehnya menjadi sarang burung. Dia menundukkan kepala malu. Dia menyuruh Jiang Yi untuk tidak menemuinya lagi. Lagi pula dia sudah punya Chloe. Mendengar kecemburuan Yingzi, Jiang Yi buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Dan dia telah menolak Chloe dengan jelas. Wajah Yingzi berubah dari muram menjadi cerah. Dia berbalik bertanya padanya, mengapa dia mengubah pengaturan karakter dalam labirin. Menjadi seorang gadis SMA bernama Bobbing Candy, Jiang Yi tidak berani menatap mata Yingzi. Dia berkata bahwa dia belum pernah memainkan permainannya, jadi dia tidak bisa menjelaskannya padanya.
Sebenarnya, Yingzi sudah pernah memainkan permainan yang dirancang Jiang Yi sejak lama. Ketika masih kecil, kakinya patah, hanya bisa beristirahat di rumah. Jiang Yi masih mengunjunginya di rumah setiap hari dan merancang permainan yang sangat sulit, hanya ada 6 level. Hanya dengan melewati level, akan mendapatkan hadiah. Bodoh, aku sudah pernah memainkan permainan yang kamu buat sebelumnya, aku juga sudah menyelesaikan permainan itu. Setelah Jiang Yi pulang, Zhuang Yuan buru-buru maju bertanya tentang kondisi Yingzi. Ketika tahu dia hanya tergores, dia baru lega. Dia membujuk Jiang Yi. Besok akan hujan, dia bisa menyatakan cinta kepada Yingzi dengan payung paus. Jiang Yi mengikuti kata-kata Zhuang Yuan, mengajak Yingzi makan malam di sebuah restoran. Yingzi dengan senang hati setuju. Malam itu Jiang Yi datang ke restoran mengenakan jas dan dasi duduk menunggu. Tetapi Yingzi yang baru selesai bekerja buru-buru datang ke janji, dihentikan oleh Ding Ye. Dia tanpa berkata apa-apa menariknya masuk ke mobil, pergi untuk mewujudkan keinginan terakhirnya. Tidak disangka Ding Ye membawa Yingzi ke gunung di pinggiran kota. Yingzi ingin memberitahu Jiang Yi, tetapi di daerah pegunungan tidak ada sinyal. Dia harus berjalan jauh untuk mencari sinyal sampai restoran tutup. Jiang Yi baru menerima telepon dari Yingzi, tetapi karena sinyal tidak bagus, dia hanya mendengar Yingzi dan Ding Ye berada di gunung. Jiang Yi menghela napas, lalu diam-diam meninggalkan restoran. Di tengah hujan dia melihat paus di payung, pergi dengan ekspresi kesepian. Sinyal menghilang lagi. Yingzi tidak punya pilihan selain menerima nasib dan pergi ke samping Ding Ye. Ding Ye mengungkapkan keinginan terakhirnya adalah melihat matahari terbit setelah hujan. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil menunggu matahari terbit. Yingzi tidak tahu, saat ini Jiang Yi sedang tidak bisa tidur. Dia melihat foto teman-temannya. Pikiran kembali ke masa lalu. Pada malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi, para siswa sedang memikirkan universitas mana yang harus dilamar. Jiang Yi ingin pergi ke kota yang sama dengan Yingzi. Oleh karena itu, dia berinisiatif membantu ketua kelas mengajukan permohonan sukarela. Setelah mengetahui Yingzi pergi ke Beijing, Jiang Yi tetap berdiri diam di tempat. Setelah mengetahui keinginan Yingzi, Jiang Yi seolah menjadi orang lain. Dia mengabaikan Yingzi, mengunci diri di kamar. Mulai belajar keras, tidak lagi tertidur di kelas. Kerja keras akan terbayar dalam ujian tiruan. Jiang Yi mendapatkan nilai tinggi, dia sangat gembira. Pagi berkabut, Yingzi dan Ding Ye melihat matahari terbit. Dia sangat bingung, jelas Ding Ye tidak suka bermain catur dan membuat ikan. Mengapa dia memasukkan ini ke dalam daftar keinginan? Sebenarnya keinginan-keinginan ini adalah milik teman Ding Ye. Saat kecil Ding Ye sangat kesepian, dia memiliki kepribadian yang aneh dan tidak suka bermain dengan orang lain. Sering menulis buku sendirian di kamar, sampai dewasa dia baru mengerti. Hal-hal baik yang dibagikan dengan teman-teman akan membuat diri sendiri lebih bahagia. Oleh karena itu dia sangat ingin punya teman. Sekarang aku juga temanmu, tetapi orang yang paling aku kagumi sekarang adalah Jiang Yi. Kata-kata ini hampir seperti sebuah pengakuan, membuat Yingzi tertegun di tempat. Dia buru-buru memalingkan kepala dan mengganti topik. Saat ini matahari sedang terbit. Keduanya berjemur dan menikmati pemandangan indah. Ding Ye mengantar Yingzi pulang. Jiang Yi melihat pemandangan ini, hatinya berkecamuk. Dia mematikan telepon, tidak menjawab panggilan Yingzi. Yingzi tidak bisa menghubunginya, dia terpaksa pergi mencari Zhuang Yuan. Zhuang Yuan berbohong bahwa dia juga tidak bisa menemukan Jiang Yi, tetapi mata menghindarnya tidak bisa lepas dari Yingzi. Zhuang Yuan juga pernah membantu Jiang Yi menyembunyikan masalah ini. Karena Jiang Yi belajar keras, dia tidak lagi peduli pada Yingzi. Yingzi cemberut sepanjang hari, dia sengaja menangis di depan Zhuang Yuan. Dia tidak punya semangat belajar karena Jiang Yi, mungkin dia tidak akan bisa masuk universitas. Zhuang Yuan yang tak berdaya terpaksa mengakui, baru-baru ini Jiang Yi sibuk mencarinya untuk belajar tambahan. Ingin meningkatkan nilainya sebanyak mungkin pada menit terakhir, agar bisa masuk ke kota yang sama dengan Yingzi. Setiap kali dia merasa mengantuk, dia akan menggambar seekor paus di atas kertas. Dengan begitu dia tidak akan merasa mengantuk lagi. Kemudian dia mengeluarkan kertas ujian Jiang Yi dan memberikannya kepada Yingzi. Melihat nilainya meningkat drastis dan paus di atas kertas ujian, Yingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia buru-buru berlari ke kelas Jiang Yi, tersenyum pada anak laki-laki yang sedang tidur. Dia diam-diam meletakkan sebotol susu di mejanya setiap hari setelah itu. Yingzi mengikuti Jiang Yi seperti ekor. Mengapa kamu terus mengikutiku? Baiklah, baiklah, aku mengikutimu. Jadi bisakah aku mengikutimu setiap saat? Baiklah, nilai ujian masuk perguruan tinggi dengan cepat diumumkan. Jiang Yi membuka situs web dengan harapan besar, sayang nilainya terlalu rendah. Tidak bisa masuk universitas manapun di Beijing, Jiang Yi sedih mengunci diri di kamar. Ibu datang mengunjungi putranya, menyarankan dia pergi belajar ke Inggris. Jiang Yi marah mengusir ibunya pergi, dia tidak ingin jauh dari Yingzi. Tidak bisa masuk universitas, Jiang Yi menyatakan di depan teman-temannya, dia tidak akan kuliah lagi.
Setelah ini dia akan bekerja di kota, tempat banyak temannya tinggal, untuk mencari semua orang bermain kapan saja. Teman-temannya semua terdiam. Tidak ingin Jiang Yi menunda hidupnya, Yingzi mendengar perkataan Jiang Yi. Dia marah berbalik dan pergi. Jiang Yi mengejar sampai ke rumah Yingzi. Dia duduk diam di sampingnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yingzi tidak lupa mengejek Jiang Yi. Setelah ini ada orang yang menjadi lebih baik. Ada orang yang hanya berputar-putar sepanjang hari, kalau begitu tidak bisa bermain bersama lagi. Setelah selesai berbicara, Yingzi meletakkan sumpit dan berlari masuk kamar. Jiang Yi tidak punya pilihan lain selain pergi. Dia tidak tahu Yingzi di kamar sedang menangis. Air matanya tidak bisa berhenti menetes. Dia juga tidak ingin sengaja mengatakan Jiang Yi seperti itu. Hanya saja ibu Jiang Yi datang memohon padanya, membujuk Jiang Yi pergi belajar ke Inggris. Dalam hati Jiang Yi, dia lebih penting daripada yang lain. Yingzi berjanji kepada ibu Jiang Yi untuk mengusir Jiang Yi pergi. Dia mengenakan gaun yang diberikan Ye Fei, menghubungi Zhuang Yuan untuk bertemu. Keduanya sedang berjalan di sepanjang pantai. Yingzi menyebut Jiang Yi, dia pernah bercerita padanya, impiannya adalah menjadi perancang game. Yingzi sangat senang mendengarnya. Tapi sekarang Jiang Yi ingin melepaskan mimpinya karena dia tidak mengizinkannya. Setelah selesai berbicara, mata Yingzi memerah. Dia menggenggam tangan Zhuang Yuan, memintanya membantu dia memainkan sebuah sandiwara, segera mengusir anak laki-laki yang sering mengganggunya pergi. Zhuang Yuan berpikir Yingzi sedang dalam masalah. Dia menggenggam tangan Yingzi berjalan ke depan. Yingzi menghitung waktu, sengaja menunggu Jiang Yi di jalan yang sering dia lewati. Jiang Yi melihat pemandangan intim antara keduanya. Dia merasa kehilangan. Dia mengikuti mereka berdua sepanjang jalan seperti zombie. Akhirnya dia enggan berbalik pergi. Yingzi melihatnya pergi. Air matanya terus menetes. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Sampai Yingzi selesai bercerita. Saat ini Zhuang Yuan baru menyadari. Dia menggunakan dia seperti pistol. Dia khawatir akan disalahpahami oleh saudara baiknya selama 12 tahun. Jadi dia buru-buru membantu Yingzi membohongi Jiang Yi untuk bertemu dan dia berkata kepada Yingzi harus menjelaskan apa yang terjadi tahun itu. Yingzi akhirnya bertemu dengan Jiang Yi. Dia menjelaskan kepadanya alasan mengapa dia melewatkan janji. Kemarahan Jiang Yi masih belum mereda. Dia cemburu Yingzi ingin melihat matahari terbit bersama Ding Ye, lalu menelantarkannya. Yingzi tidak bisa memberitahu Jiang Yi tentang daftar hal-hal yang ingin dilakukan sebelum meninggal. Dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhuang Yuan melihat keduanya masih bertengkar. Dia tidak sabar ingin menjelaskan. Tahun itu dia berpura-pura menjadi pasangan dengan Yingzi. Jiang Yi mengatakan bahwa dia tahu mereka berdua sedang berakting. Jiang Yi dekat dengan Yingzi, jadi dia bisa menebak pikiran Yingzi. Dia marah karena Yingzi seharusnya tidak mengucapkan selamat tinggal padanya dengan cara ini. Dia telah membuat keputusan tanpa meminta pendapatnya. Jiang Yi marah tidak bisa memaafkan Yingzi. Jadi dia tidak menghubungi dia selama 12 tahun. Karena kamu telah melanggar janji, seperti yang kamu katakan tahun itu, kamu akan selalu mengikutiku, menjadi ekorku. Jiang Yi pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Yingzi di belakang dengan air mata jatuh seperti hujan. Kembali ke rumah, Yingzi mengeluarkan bola dunia yang diberikan Jiang Yi kepadanya. Sebenarnya dia sudah menyesali keputusannya. Yingzi merindukan Jiang Yi selama 12 tahun. Kota London di bola dunia telah hancur total. Dia marah menganggap bola dunia itu sebagai Jiang Yi. Untuk melampiaskan rasa ketidakpuasan, dia tidak sengaja memecahkan bola dunia. Di dalamnya penuh dengan kartu-kartu yang digambar tangan dengan hati-hati. Setiap kartu adalah Yingzi dengan gaya yang berbeda. Dia telah merekam setiap momen bahagianya, lalu menggambarnya di kartu. Yingzi memegang kartu-kartu ini dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Berlari ke perusahaan Jiang Yi, dia adalah perwakilan Ding Ye, dapat memberikan saran tentang desain karakter utama dalam permainan labirin. Dia mengeluarkan kartu dan berkata kepada semua orang. Gadis di kartu itu bernama Bobbing Candy, adalah seorang gadis yang bisa melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Dia menggunakan kemampuannya untuk memulihkan hubungan dengan teman-teman. Dalam waktu dan ruang yang berbeda, Bobbing Candy memiliki berbagai gaya, dapat membawa kesegaran dan kegembiraan bagi pemain. Bos sudah yakin, setuju untuk menggunakan Bobbing Candy sebagai karakter utama permainan. Jiang Yi, bagaimana menurutmu? Saya rasa bagus, goresan kuas yang halus, penampilan yang indah. Bagaimana kalau menggunakannya sebagai cetak biru? Yingzi telah membantu Jiang Yi meredakan konflik dengan perusahaan. Sekaligus dia juga meminta maaf karena telah melewatkan janji. Jiang Yi memaafkan Yingzi. Keduanya akhirnya berbaikan. Zhuang Yuan datang ke perusahaan Ming Yu untuk magang. Pacar Ming Yu menemuinya dan bercerita kepada Zhuang Yuan tentang hubungannya dengan Ming Yu. Dia bahkan meminta Zhuang Yuan melakukan sesuatu untuknya. Malam itu Zhuang Yuan mengundang Yingzi dan Jiang Yi ke hotel. Teman-teman masa kecil mengira semua orang datang ke sini hanya untuk makan malam. Siapa sangka Ming Yu baru saja tiba. Pacarnya sudah melamar dia di depan teman-teman masa kecilnya. Jika Ming Yu tidak setuju, dia langsung berlutut. Ming Yu seperti berdiri di atas api, menatap teman-temannya dengan canggung. Dia harus menerima lamaran pacarnya. Zhuang Yuan melihat pemandangan ini, hampir tidak bisa menahan air mata.
dia segera memimpin tepuk tangan untuk menutupi kesedihan di dalam hati. Teman-teman mengerti rasa sakit di hati Zhuang Yuan. Semua orang tahu perasaan Zhuang Yuan pada Ming Yu pada malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Zhuang Yuan diam-diam meminta Yingzi membantunya mencari tahu universitas mana yang akan dimasuki Ming Yu. Ketika tahu Ming Yu ingin mendaftar ke universitas terkemuka yaitu Universitas Tsinghua, Zhuang Yuan menunjukkan ekspresi sedih. Tetapi demi Ming Yu, dia buru-buru mengambil keputusan. Pada hari pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi, Zhuang Yuan diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Sedangkan Ming Yu diterima di Universitas Jiangsu. Dia terlihat marah. Mengabaikan Ming Yu yang sedang menghiburnya, Ming Yu mengulum permen lollipop di mulutnya untuk menyemangatinya. Sebenarnya sejak awal, dia sudah tahu Yingzi datang untuk mengumpulkan berita intelijen, jadi dia sengaja mengatakan bahwa dia ingin mendaftar ke Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Dia juga berharap keduanya bisa kuliah di universitas yang sama, bersama-sama pergi ke kantin untuk makan, berjalan-jalan di tepi danau. Pada hari pengumuman hasil, Universitas Jiangsu menelepon, Ming Yu telah diundang untuk mendaftar pada gelombang pertama. Harus memilih Universitas Jiangsu, dia sengaja membohongi Yingzi, hanya karena ingin Zhuang Yuan lulus ujian, kuliah di Universitas Inggris yang diinginkan. Ming Yu memeluk Zhuang Yuan dengan wajah sedih, dia tidak bisa menahan air mata. Waktu kembali ke masa kini, Zhuang Yuan sudah mabuk. Dia secara khusus memberitahu Jiang Yi, jangan biarkan Yingzi menunggu lebih lama lagi, jika tidak kamu juga akan sama denganku, melihat wanita yang kamu cintai memakai cincin berlian orang lain. Dia sudah menunggumu 12 tahun, tidak bisa membiarkannya menunggu lagi. Jiang Yi sudah yakin, dia datang mencari Yingzi, mengajaknya menonton film, dia bahkan menyewa seluruh bioskop. Setelah film selesai, kali ini Jiang Yi teringat perkataan Yingzi. Dia menunggu subtitle selesai, ketika Yingzi berdiri untuk pergi, dia memanggilnya kembali. Apakah kamu menjatuhkan sesuatu? Yingzi tercengang melihat payung paus yang hilang lalu ditemukan lagi. Pemandangan masa lalu bergema di benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah matanya. Kali ini dia tidak akan pernah kehilangan payung berharga ini lagi. Keesokan harinya, atasan Ming Yu berbicara dengannya, perusahaan bermaksud memilihnya sebagai kandidat wakil direktur. Orang itu adalah pacarnya, perusahaan memutuskan untuk membiarkan keduanya secara terbuka melapor, memilih orang yang paling kompeten sebagai wakil direktur. Pacarnya juga tahu tentang ini. Malam itu, meja makan disiapkan dengan cermat. Dia memujuk Ming Yu untuk mundur dari pemilihan. Bagaimanapun juga mereka adalah pasangan. Jika hubungan asmara di kantor terbongkar, keduanya akan dipecat. Ming Yu menebak pikiran pacarnya. Dia mengungkapkan sikapnya. Keduanya secara terbuka melapor. Siapa yang menang akan mendapatkan posisi wakil direktur, yang kalah harus mengundurkan diri, tidak ada kemungkinan dipecat. Pacarnya tidak senang. Dia terus memujuknya. Ming Yu menerima telepon dari Yingzi. Dia memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Yingzi memintanya untuk memilihkan pakaian untuknya. Demi kencan menyenangkan dengan Jiang Yi besok, Huang Yingzi memilih anting-anting dengan hati-hati untuknya, juga membawa parfum dan lilin, menantikan kencan pertama Yingzi dan Jiang Yi. Namun Jiang Yi tidak mengerti gaya romantis. Ketika ia melangkah masuk melihat ruangan terlalu gelap sehingga ia langsung menyalakan lampu, Yingzi menghela napas. Ia mulai memasak setelah menyalakan lampu. Sayangnya bahkan cahaya terang pun tidak bisa menyelamatkan keterampilan memasaknya yang buruk. Satu meja penuh hidangan gosong, keduanya tidak berdaya. Akhirnya hanya bisa makan mie instan. Setelah makan, Yingzi membuka video. Di dalamnya adalah pengakuan cinta Jiang Yi kepada Yingzi. Video ini adalah hadiah yang Jiang Yi sebutkan saat menyelesaikan permainan. Saat Yingzi menonton video ini, ia menangis deras, ia tenggelam dalam kesedihan. Tidak memperhatikan Jiang Yi yang sedang ragu-ragu di pintu, ia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Yingzi. Tetapi takut melihat gadis yang ia cintai, ia tidak bisa pergi lagi. Jiang Yi hanya berbalik dan pergi. Yingzi mendengar suara itu dan pergi ke balkon, kebetulan melihatnya pergi, menunggu sampai ia berbalik. Yingzi cepat-cepat berjongkok, punggung bersandar ke dinding, ia menangis tanpa henti, mendengar suara mobil yang ditinggalkan di belakang. Yingzi tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia bergegas menuruni tangga dan mengayuh sepeda dengan gila-gilaan mengejar Jiang Yi. Ia dengan berani melewati hujan lebat. Ia berteriak keras nama Jiang Yi dengan sedih. Sepertinya Jiang Yi merasakannya. Ia berbalik dan melihat tidak ada siapa-siapa di jalan. Ia sedih berbalik pergi, tidak memperhatikan Yingzi yang baru saja muncul. Jiang Yi, aku memenangkan permainan. Aku juga menyukaimu. Kamu harus belajar dengan giat. Aku akan menunggumu kembali. Saat ini, Yingzi mengeluarkan video ini, menunggu tanggapan Jiang Yi. Jiang Yi minum seteguk anggur, menatap langsung ke mata Yingzi. Tepat ketika ia akan mengatakan aku menyukaimu, Chloe tiba-tiba menelepon, memintanya datang ke perusahaan. Setelah selesai bekerja, Jiang Yi kembali ke rumah,
melihat Yingzi di seberangnya sedang memutar bola dunia karena bosan. Ia menebak mungkin ia sedang marah. Ia bergegas melanjutkan percakapan yang tertunda. Kamu dengarkan baik-baik. Aku tepat di depanmu, teman. Di depanku adalah Afrika. Yingzi tanpa sengaja mendongak. Jiang Yi di seberang menyalakan lampu kilat. Yingzi menatapnya dengan tatapan kosong. Pikirannya kembali ke masa sekolah menengah. Jiang Yi menggunakan konsol game paling berharga untuk menukar tempat duduk agar bisa melihat Yingzi. Setelah Yingzi mengetahui hal ini, ia mengerti niat lawannya. Ia sangat senang. Saat ini kebahagiaan meluap di hati Yingzi. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bahkan tidak bisa menunggu lift tiba. Ia menaiki tangga ke lantai Jiang Yi, memeluk erat orang yang ia cintai. Belum terlalu lama terharu, Yingzi tiba-tiba melihat sepasang sandal di bawah tirai di kamar. Ia mengambil senjata, meminta Zhuang Yuan keluar. Kali ini adegan pengakuan cinta yang penuh kasih sayang berubah menjadi adegan interogasi hanya dalam beberapa detik. Kamu pikir kamu sedang syuting film? Syuting film pintu belakang? Apa itu pintu belakang? Belum pernah menonton? Pintu belakang adalah seorang reporter. Setiap hari mengintai tetangganya. Kamu benar-benar, kenapa aku tidak menghajarmu barusan? Yingzi mencari mereka berdua untuk meminta pertanggungjawaban. Bertanya bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Kalau begitu aku pergi, serahkan masalah ini pada kalian berdua. Secara resmi menjadi hubungan asmara, Yingzi memiliki banyak hal yang ingin dilakukan. Ia malu-malu menulis baris terakhir ciuman. Jiang Yi bekerja sama mengganti foto profil menjadi foto pasangan. Selanjutnya adalah bergandengan tangan. Ketika mereka berdua pergi keluar, Jiang Yi terus memperhatikan ponsel. Yingzi mencari kesempatan untuk menggandeng tangannya. Ketika hampir berhasil menggandeng, Jiang Yi mengangkat tangannya, mengubah tangan memegang ponsel. Wajah Yingzi langsung berubah. Ia mengeluarkan hal-hal yang telah ia tulis. Jiang Yi tersenyum mengerti. Secara proaktif menggenggam tangan Yingzi, menyelesaikan hal berikutnya bersamanya yaitu memakai pakaian pasangan. Yingzi memilih hoodie merah muda untuk Jiang Yi. Mereka berdua datang ke mesin capit boneka dengan pakaian pasangan. Jiang Yi memeluk Yingzi dari belakang dan menggenggam tangannya. Mendekatkan wajahnya padanya, ia sendiri mencapit boneka untuk Yingzi. Keduanya berdekatan. Yingzi berdiri diam di tempat, hatinya penuh dengan manis. Ketika keinginan terpenuhi satu persatu, sekarang hanya tersisa satu ciuman terakhir. Pria dan wanita berduaan. Dari teman masa kecil menjadi kekasih di ruangan yang sama, keduanya agak belum terbiasa dengan perubahan status. Bahkan ketika melakukan hal-hal intim pun lebih sulit. Mereka berdua duduk berhadapan, dengan tegang mendekat satu sama lain. Ketika hampir bersentuhan, mereka berpisah lagi. Keduanya berpikir mungkin mereka terlalu akrab satu sama lain sehingga tidak bisa intim. Yingzi mendapat ide bagus. Keduanya memakai kacamata hitam. Agar tidak melihat wajah orang lain, mungkin mereka bisa berciuman. Mereka berdua mencoba lagi. Yingzi tiba-tiba tertawa. Ia merasa seperti sedang mencium pengawal kerajaan. Sungguh lucu. Pasangan muda itu menyerah untuk mencoba berciuman. Yingzi berbaring di bahu Jiang Yi, memintanya tidur dengannya. Mereka berdua berbaring di tempat tidur. Jiang Yi menatap tajam Yingzi. Suasananya sungguh luar biasa. Yingzi tiba-tiba membuka mata mencium Jiang Yi. Jiang Yi membalas. Keduanya akhirnya melewati jarak antara teman menjadi pasangan sesungguhnya. Keduanya secara resmi memulai hubungan asmara. Jiang Yi akan membawakan makanan enak untuk pacarnya, membersihkan saus di bibirnya, lalu berciuman lagi. Yingzi dengan senang hati mencium wajah Jiang Yi, meninggalkan bekas bibir tipis. Setelah pulang kerja, keduanya berkencan di rumah Jiang Yi. Zhuang Yuan belakangan ini tinggal bersama Jiang Yi. Ia pulang setelah jam kerja. Sepertinya ia sedang khawatir. Belakangan ini Ming Yu sedang mengalami beberapa masalah. Zhuang Yuan khawatir pada orang yang ia cintai. Ming Yu dan pacarnya bekerja di perusahaan yang sama. Jelas perusahaan melarang hubungan internal untuk mempertahankan pekerjaan. Mereka berdua diam-diam berpacaran secara sembunyi-sembunyi, tidak bisa berhubungan secara terbuka. Keduanya bersaing untuk posisi wakil direktur administrasi. Pacarnya ambisius terhadap kemampuan Ming Yu, ingin menggunakan cara kotor untuk mengusir Ming Yu dari pemilihan ini. Pacarnya memikirkan Xiao Tong, seorang karyawan wanita yang baru saja mengundurkan diri. Xiao Tong baru saja datang ke perusahaan. Ming Yu secara tidak sengaja menemukan bahwa ia sengaja menyembunyikan kehamilannya sebelum direkrut. Ming Yu sedang berjuang apakah harus mengatakan yang sebenarnya kepada perusahaan atau tidak. Ia menceritakan masalahnya kepada pacarnya. Pacarnya menasihatinya untuk mengatakan yang sebenarnya dari sudut pandang perusahaan. Tetapi sebagai seorang wanita, Ming Yu memahami situasinya. Ia masih belum tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir, Ming Yu bersedia membantunya menyembunyikan kebenaran. Anggap saja setelah Xiao Tong mulai bekerja, baru ketahuan hamil. Ini bukan perilaku menipu perusahaan. Ming Yu berpikir ia telah berhasil menyelesaikan masalah ini. Sampai keesokan harinya, kehamilan Xiao Tong diumumkan. Ia dipecat oleh perusahaan. Xiao Tong berpikir bahwa Ming Yu adalah orang yang membocorkannya.
sehingga melampiaskan semua kemarahannya pada Mingyu. Mingyu langsung tahu bahwa pacarnya lah yang berada di balik masalah ini. Keduanya memiliki posisi yang berbeda. Terjadilah pertengkaran besar. Keesokan harinya, Xiao Tong membereskan barang-barangnya dan meninggalkan perusahaan. Mingyu menjelaskan padanya, "Saya pasti tidak melaporkan hal ini kepada perusahaan, tetapi ia sendiri juga patut disalahkan karena menceritakan rahasia Xiao Tong kepada pacarnya." Mingyu tahu perusahaan tidak berhak memecat Xiao Tong karena ia sedang hamil. Xiao Tong dapat mengambil tindakan hukum. Mingyu tidak tahu kata-kata melawan perusahaan yang ia ucapkan telah direkam oleh Xiao Tong untuk menjatuhkan Mingyu. Pacarnya memikirkan Xiao Tong yang berselisih dengan Mingyu. Ia ingin mendapatkan rekaman untuk masalah kedua gadis itu. Untuk menjatuhkan Mingyu, pacarnya berhasil mendapatkan rekaman itu, mengirimkannya secara anonim kepada atasan. Saat ini, Mingyu sudah menduga bahwa pacarnya lah yang berada di balik masalah ini, sampai Xiao Tong datang meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Benar-benar membenarkan perilaku jahat pacarnya, Mingyu bukanlah wanita yang mudah menyerah. Keesokan harinya, ia dengan berani masuk ke ruang rapat, mengajukan pengunduran diri. Pada saat yang sama, di depan para pemimpin perusahaan, ia mengungkapkan hubungan asmara mereka. Perusahaan melarang hubungan asmara internal. Mingyu menjatuhkan peluru bersama. Juga harus menarik pacarnya dari posisi calon wakil direktur, sekaligus ia memberitahu si brengsek. Pacar brengsek itu sangat marah, ia mendatangi Mingyu dalam keadaan mabuk. Mingyu tidak sempat mengganti kode kunci pintu, memberi pacarnya kesempatan datang ke rumahnya. Sampai sekarang, pacarnya masih berpikir bahwa ia tidak salah, menganggap semua yang ia lakukan adalah demi masa depan mereka berdua. Mereka berdua memiliki hobi yang sama. Pacarnya memerintahkan Mingyu menelepon pemimpin, menjelaskan bahwa ia berada di bawah terlalu banyak tekanan kerja sehingga berhalusinasi. Semua yang ia katakan di perusahaan hari ini adalah kebohongan. Mingyu menolak. Mencoba mengusir si brengsek itu, pacarnya marah, melakukan perbuatan salah pada Mingyu keesokan harinya. Zhuang Yuan khawatir tentang situasi Mingyu, ia memanggil teman-teman masa kecil ke rumah Mingyu. Mendengar suara Yingzi berteriak keras di luar pintu, Mingyu melihat foto grup 6 orang di lantai. Untungnya ketika ia paling putus asa, masih ada teman-teman yang bisa diandalkan. Setelah lama terdiam, Mingyu membuka pintu, melihat wajah temannya yang terluka. Yingzi memeluknya erat-erat, menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin Yingzi menelan kemarahan ini? Ia memimpin Jiang Yi dan Zhuang Yuan ke perusahaan. Dengan bantuan Zhuang Yuan, mereka bertiga masuk ke gedung perkantoran tanpa hambatan. Mereka tiba di depan si brengsek. "Apakah sudah membuat janji? Memukul orang juga perlu janji. Kamu pikir kamu siapa?" Kedua pemuda itu mengendalikan si brengsek, membiarkan Yingzi memukulnya. Mereka sedang berkelahi dengan para penjaga keamanan. Mingyu bergegas lari ke perusahaan, "Tambahkan juga aku." Setelah membereskan si brengsek, suasana hati Mingyu jauh lebih baik. Melihat kembali kehidupannya setelah memasuki masyarakat, ia mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk pekerjaan. Seutuhnya ingin melangkah lebih jauh, bahkan berkencan pun perlu mempertimbangkan untung rugi, memilih kesana kemari. Malah mencintai seorang bajingan munafik, semuanya menjadi sia-sia. Yingzi menghibur temannya. Kosong juga bagus, anggap saja sebagai perpisahan dengan masa lalu. Memulai kembali dari awal, melihat Yingzi yang aktif dan optimis. Mingyu sangat menyukai orang yang berkarakter ceria. Yingzi yang memiliki dendam akan membalasnya. Yingzi diam-diam menceritakan sebuah rahasia kepada Mingyu, rekan kerja yang menyiram air ke Mingyu di kantor. Ia telah diam-diam menyelesaikannya. Kedua gadis itu tertawa terbahak-bahak, berpelukan merayakan. Mingyu membuka kehidupan baru. Terima kasih atas persahabatan mereka berdua. Yingzi adalah gadis yang suka khawatir. Ia baru saja membantu menyelesaikan masalah Mingyu. Baru saja mengkhawatirkan Dingye, ia menemukan bahwa belakangan ini Dingye menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Sesekali ia menghilang. Jiang Yi tidak tahan pacarnya mengkhawatirkan pria lain. Yingzi ingin menjelaskan, tetapi ia sudah berjanji pada Dingye, tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang daftar hal yang ingin ia lakukan sebelum meninggal. Yingzi ragu-ragu berkata, ia harus menepati janjinya pada Dingye, tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Yi. Jiang Yi tidak senang meninggalkan rumah Yingzi. Yingzi tidak bisa menghubungi Dingye, ia memiliki firasat buruk, Dingye mungkin melakukan hal bodoh. Tepat pada saat itu, berita meledak mengatakan bahwa Dingye telah memaksa sahabatnya meninggal. Saat ia masih kuliah, Yingzi memarahi para wartawan ini karena ingin menarik perhatian, sehingga menulis artikel sembarangan. Yingzi khawatir Dingye akan mengalami sesuatu. Ia datang ke toko buku yang sering ia kunjungi. Pemilik toko memberikan 2 buku kepada Yingzi. Sesuai petunjuk Dingye, ini adalah hadiah yang Dingye minta dia berikan kepada Yingzi. Yingzi menggabungkannya dengan apa yang Dingye katakan. Ia menebak ia ada di pantai. Yingzi berlari kemana-mana tetapi tidak menemukan Dingye, hanya bertemu Jiang Yi yang datang mencarinya sebelum mencari Yingzi. Jiang Yi mengetahui dari Chloe, Dingye tiba-tiba mengumpulkan semua hak cipta, mentransfernya ke sebuah platform, menyerahkannya kepada seorang pengacara properti.
Jiang Yi punya firasat buruk sehingga ia bergegas menemui Yingzi. Mereka berdua duduk di pantai, tidak tahu di mana Ding Ye berada. Mereka melihat buku yang Ding Ye berikan kepada Yingzi untuk mencari petunjuk. Di dalam buku itu ada gambar yang melukiskan tepi laut. Mereka berdua mengikuti gambar itu ke tempat Ding Ye. Ding Ye berdiri di tempat yang tinggi, menyapa mereka berdua. Kali ini Ding Ye siap menceritakan kisahnya. Daftar hal yang ingin ia lakukan dalam hidup adalah milik seorang teman masa kecil. Suatu hari, teman masa kecilnya meninggalkan dunia ini. Teman masa kecilnya menderita depresi berat. Ding Ye tidak tahu apa-apa tentang ini. Sampai kehilangan sahabat terbaik. Mendengar kisah Ding Ye, Yingzi benar-benar juga merasa bersimpati. Ia merasa samar, seperti dirinya mengalami kisah sedih. Jiang Yi di samping sedikit bingung. Ia dengan cepat mengubah topik. Yingzi menyemangati Ding Ye mengatasi kesedihan kehilangan sahabat. Dalam hidup masih banyak hal yang berarti. Sama seperti pemandangan yang muncul saat fajar dan senja, sama sekali tidak sama. Melihat matahari terbenam yang indah, Ding Ye merasa ada harapan hidup. Ia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Bekerja keras, simpul di hati Ding Ye telah terurai. Ia makan bersama mereka berdua. Di meja makan, Yingzi menyebutkan surat balasan yang Ding Ye kirimkan padanya. Ding Ye langsung menyangkal. Ia bilang sangat mungkin itu adalah seseorang yang mengagumi Yingzi. Jadi ia menulis surat atas namanya. Yingzi memikirkan orang yang diam-diam mencintainya. Akhirnya memastikan itu adalah Jiang Yi. Setelah bertahun-tahun berkelana, Jiang Yi mengakui ia tidak tega melihat Yingzi kecewa. Jadi ia meniru cara menulis Ding Ye dan menulis surat balasan padanya. Yingzi ingin tahu sejak kapan Jiang Yi mencintainya. Mungkin sejak ia belum menyadari apa arti kata suka. Aku sudah menyukaimu. Bagi kamu aku lebih penting daripada teman atau kekasih. Aku 2 kali lebih penting. Hati Jiang Yi seperti berbunga-bunga. Ia mencium gadis yang ia sukai. Ketika Jiang Yi sampai di rumah, ia masih sedikit takut. Ia senang Ding Ye tidak melakukan hal bodoh. Jika tidak, Yingzi akan mengalami rasa sakit untuk kedua kalinya. Jiang Yi tidak akan pernah membiarkan hal menyedihkan terjadi lagi. Keempat teman berkumpul kembali. Ming Yu telah mengundurkan diri, berencana untuk beristirahat sebentar, bepergian sendirian. Zhuang Yuan juga memutuskan untuk melakukan apa yang ia suka. Semua orang berbicara dan tertawa, makan dan mengobrol, dan menelepon Guan Chao yang berada di kampung halaman. Guan Chao secara resmi mengumumkan kepada teman-teman, ia akan menjadi seorang ayah. Mendengar kabar gembira dari temannya, suasana hati Yingzi sangat baik. Ia mengantar semua orang pergi. Ia terus mengirim email kepada Ye Fei, berbagi tentang kehidupan semua orang, berharap segera bertemu Ye Fei. Yingzi baru saja menekan kirim. Telepon di meja mulai berdering. Jiang Yi lupa ponselnya saat pergi. Yingzi berjalan dan mengangkat telepon, kebetulan melihat email yang ia kirimkan kepada Ye Fei. Ditampilkan di ponsel Jiang Yi. Yingzi berdiri diam di tempat. Ia menatap Jiang Yi dengan tatapan kosong, lalu memberikan ponsel itu padanya. Setelah Jiang Yi pergi, pikiran Yingzi sangat kacau. Ia mengirim email lagi kepada Ye Fei, menulis bahwa ia ingin bertemu Ye Fei. Jiang Yi melihat email yang dikirim Yingzi. Ia menyadari kebenaran akan segera terungkap. Beberapa rahasia akan segera terungkap setelah masalah email. Hati Yingzi penuh dengan keraguan. Ia berharap Jiang Yi bisa memberitahunya apa yang ia sembunyikan. Sebelum Jiang Yi mengatakan yang sebenarnya, ia akan menolak bertemu Jiang Yi. Hari-hari berikutnya, Yingzi sering bermimpi melihat Ye Fei menghilang dari pandangannya. Yingzi terbangun dari mimpi buruk. Ia mengirim email kepada Ye Fei lagi. Jiang Yi berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Ia menjawab email dengan nada suara Ye Fei. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Yingzi. Ia masih ingat janji usia 30 tahun yang mereka buat. Membaca balasan Ye Fei, Yingzi tersenyum lega. Ia masih ingat kesepakatan di antara mereka pada hari ulang tahun Yingzi. Guan Chao dan istrinya juga datang untuk merayakan ulang tahun Yingzi. Semua orang datang ke teknisi. Teman-teman tahu Yingzi telah menemukan rahasia email. Mereka membantu Jiang Yi menyembunyikan kebenaran. Tidak ingin Yingzi mengingat masa lalu yang menyakitkan. Jiang Yi mengeluarkan hadiah yang diletakkan di depan Yingzi. Ia mengatakan itu adalah CD dari penyanyi favoritnya yang diberikan Ye Fei padanya. Juga merupakan kesepakatan antara mereka berdua di usia 30 tahun. Ketika masih SMA, ketiga gadis itu membuat janji di taman. Yingzi paling menyukai San Yanzi. Ye Fei berjanji, nanti ketika ia punya uang, ia akan membeli semua CD San Yanzi dan memberikannya kepada Yingzi. Yingzi menghitung, San Yanzi bisa bernyanyi setidaknya 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun lagi, mereka juga akan berusia 30 tahun. Ye Fei berjanji akan memberikannya kepada Yingzi pada ulang tahunnya yang ke-30. Ini adalah janji usia 30 tahun antara mereka berdua. Ming Yu yang berdiri di samping menjadi saksi bagi keduanya. Kembali ke masa kini, ekspresi Yingzi ada sesuatu yang tidak beres. Jiang Yi masih mengarang cerita. Ye Fei terlalu sibuk sehingga baru menyerahkan kepada Jiang Yi untuk masuk ke akun emailnya guna mengkonfirmasi pesanan CD. Saat ini, Yingzi telah mengetahui bahwa teman-teman masa kecilnya bersekongkol menipunya. Tahun itu, Ye Fei telah
mengunjungi semua toko musik dan membeli CD favorit Yingzi. Yingzi ingin menonton konser. Ketika hanya ada mereka berdua, Yingzi telah mengubah kesepakatan. Ia tidak ingin album San Yanzi lagi. Di usia 30 tahun, ia ingin pergi menonton konser bersama Ye Fei. Kedua gadis itu telah berjanji satu sama lain. Melingkarkan jari tangan di tempat, Yingzi membongkar kebohongan teman-temannya. Ia ingin tahu mengapa semua orang menipunya. Saat ini diceritakan kisah Ye Fei. Ye Fei memiliki seorang ayah yang kecanduan judi, berutang banyak uang di luar negeri. Ye Fei tidak membenci ayahnya, selama keluarga bersama. Itu adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Ye Fei bahkan mengambil uang jajannya, memberikannya kepada ayahnya, memintanya menggunakannya untuk membayar utang. Ayah Ye Fei saat ini bekerja sebagai sopir untuk ayah Yingzi. Ye Fei yang pengertian memberikan sepasang sarung tangan untuk ayahnya, untuk mencegah tangan ayahnya mati rasa saat mengemudi di musim dingin. Ye Fei tidak punya banyak uang, jadi tiga sahabat baik mengumpulkan uang bersama, baru bisa membeli sepasang sarung tangan ini. Ye Fei berbakti dan pengertian. Namun ia memiliki seorang ayah yang membuatnya khawatir. Hari itu, ayah Ye Fei mengantar ayah Yingzi bekerja. Ayah Yingzi sementara pergi, ia meninggalkan uang di kursi penumpang. Saat melihat uang, di hati ayah Ye Fei muncul pikiran buruk. Setelah pergulatan batin, keserakahan menguasai akal sehat, ayah Ye Fei telah mencuri uang di mobil. Ayah Yingzi mencarinya di mana-mana, anak-anak mendapat kabar. Segera membantu Ye Fei mencari ayahnya. Dalam hujan deras, semua orang melihat ayah Ye Fei melarikan diri bersama uang itu. Ayah tidak membutuhkan aku lagi. Aku sudah membelikan ayah sepasang sarung tangan ini. Ayah lihat aku. Ia tidak memedulikan panggilan Ye Fei. Ia dengan kejam mengemudi pergi. Ye Fei mengejar mobil, tanpa sengaja terjatuh ke tanah. Ia hanya bisa melihat ayahnya pergi. Setelah ayahnya pergi, ibu dan anak itu saling bergantung. Ye Fei yang ditinggalkan dipenuhi rasa tidak aman. Ibu, apakah ibu juga akan meninggalkan aku? Tidak akan. Setelah ayahnya pergi, penagih utang menyewa dua pemuda untuk datang ke salon rambut Ye Fei untuk membuat masalah. Ye Fei muncul memeluk ibunya. Ibunya memohon kedua orang itu untuk tidak mengambil satu-satunya uang di rumah. Itu adalah biaya kursus menari Ye Fei. Salah satu pemuda itu jatuh cinta pada Ye Fei. Ia meletakkan uang itu, meninggalkan salon bersama rekannya. Pemuda itu mencintai Ye Fei pada pandangan pertama. Ia sering menunggu di gerbang sekolah Ye Fei, mengikuti di belakangnya. Suatu hari, Ye Fei dihadang oleh penagih utang lain. Melihat Ye Fei diintimidasi, pemuda itu datang menyelamatkan, mendorong salah satu dari mereka jatuh dari tangga. Pria itu terbaring tak bergerak di tanah. Kemudian pemuda itu mengambil semua tanggung jawab, tidak membiarkan Ye Fei maju mengatakan yang sebenarnya kepada polisi, untuk mencegah orang-orang ini mencari cara untuk membalas dendam pada Ye Fei. Setelah pertemuan ini, kedua belah pihak kehilangan kontak. Ibu dan anak itu harus menjalani hidup dikunjungi oleh para kreditor untuk waktu yang lama. Ibunya kelelahan secara fisik dan mental. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah menikah. Istrinya datang mencari ke rumah. Ibunya sangat tenang, berhasil menipu istri pria itu. Ia sementara berhasil mengusir pihak lawan pergi. Kemunculan istri pria itu tidak dapat menghentikan hubungan terlarang ini. Sebaliknya hal ini semakin mendorong tekad ibu Ye Fei untuk pergi. Sebelum pergi, ibunya datang ke kelas menari. Ye Fei menari di depan ibunya. Melihat putrinya menari seperti kupu-kupu, ibunya meneteskan air mata. Ia memberikan sepasang sepatu menari baru kepada Ye Fei. Kamu menari dengan sangat indah, jangan menyerah. Tidak peduli bagaimanapun hidup ini, menari selalu membawa harapan. Ibunya berpesan pada Yingzi agar menjaga Ye Fei dengan baik. Hari ini ibu sangat aneh. Ye Fei memiliki firasat buruk di hati. Ibu, besok ibu akan datang, kan? Aku sudah belajar tarian baru, biarkan aku menunjukkannya padamu dulu ya. Baiklah, sayangnya ibunya tidak menepati janji. Ia meninggalkan sedikit uang untuk nenek, lalu meninggalkan Ye Fei, ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ye Fei sangat terkejut. Ia terus-menerus meragukan dirinya. Coba katakan padaku apa yang salah telah aku lakukan. Mengapa mereka semua meninggalkanku? Yingzi menggenggam tangan Ye Fei, berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Kedua teman itu sedang berbicara, istri pria itu datang mencari ke rumah. Ia merobek pakaian Ye Fei, menanyakan di mana ibunya berada. Yingzi melindungi Ye Fei, mengusir istri pria itu pergi. Ia memeluk erat Ye Fei, menghibur temannya yang ketakutan. Untungnya Ye Fei memiliki teman-teman masa kecilnya, sehingga baru bisa melewati tahun-tahun SMA yang sulit. Musim panas kelulusan tahun itu, Jiang Yi pergi ke luar negeri. Teman-teman diterima di universitas yang mereka sukai. Ye Fei membantu di toko neneknya. Pemuda itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pemuda itu ingin menjaga Ye Fei. Ye Fei tidak ingin terlibat dengannya. Ia buru-buru membatasi hubungan dengannya. Ketika mereka sedang berbicara, Yingzi menelepon. Ye Fei baru bisa lolos. Ia meminum seteguk air, menunjukkan ekspresi penguntit. Pemuda itu menguntit Ye Fei sepanjang hari,
melihat ia berkencan dengan Guan Chao. Mereka berdua membayangkan kehidupan kuliah yang indah, berjanji pergi ke tempat berbeda untuk berkencan. Guan Chao memberi Ye Fei jepit rambut berbentuk kupu-kupu, membantunya memasangnya di kepala. Mereka berdua saling memandang. Pria bodoh Guan Chao berinisiatif mencium Ye Fei, melihat duinya mencium orang lain. Pemuda itu sangat marah, ia bersumpah akan mengambil semua yang dimiliki Ye Fei. Pemuda itu menunggu Ye Fei di jalan yang sering ia lalui. Ia mengeluarkan jam tangan ayah Ye Fei. Ia berbohong bahwa ada kabar tentang ayahnya. Ye Fei mempercayai pemuda itu. Seharusnya dia pergi ke bar bersamanya. Si brengsek itu memberinya segelas anggur. Selamat Lam Yifei masuk sekolah balet. Lam Yifei biasanya tidak minum anggur, tetapi si brengsek itu bersikeras. Lam Yifei tidak bisa mengelak meminum anggur yang disodorkan. Saat ini, bajingan itu mengatakan yang sebenarnya. Jam tangan di tangannya adalah barang yang pernah digunakan ibu Lam Yifei untuk melunasi utang. Si brengsek itu tidak tahu di mana ayah Lam Yifei berada. Sayangnya sudah terlambat. Lam Yifei merasa pusing dan jatuh ke sofa. Lam Yifei berada di luar semalam suntuk tidak pulang. Keesokan paginya, dia muncul di depan teman-temannya. Dia benar-benar hancur. Bahkan saat bertemu semua orang, dia tetap terlihat linglung di depan semua orang. Guan Chao menyatakan cinta pada Dick Fei. Saya jamin dimanapun, selama kamu butuh, saya akan selalu di sampingmu. Semua orang menunggu Dick Fei berpidato. Pikiran Dick Fei sangat kacau. Dia memegang mikrofon tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia terus teringat si brengsek itu membawanya ke hotel, melepas jepit rambut kupu-kupunya. Saat ini pemuda di sebelahnya berdiri, mengatakan bahwa Guan Chao diselingkuhi. Pemuda itu mengangkat ponselnya. Si brengsek itu telah mengambil foto dan mengirimkannya kepada semua orang. Foto Dick Fei bersandar di lengannya. Dick Fei tidak tahan dengan gosip, dia berlari keluar dari teknisi. Yingzi mengejar dan mendengar cerita pihak lain tentang kejadian di hotel. Hari itu di hotel, preman itu sebenarnya tidak menyakiti Dick Fei sama sekali. Setelah mendengar cerita Dick Fei, Yingzi memeluknya untuk menghibur. Keduanya tidak menyadari Guan Chao yang tidak jauh dari sana. Dia menggenggam erat tangannya, dia membawa sebotol alkohol untuk mencari si preman, dan memukul kepalanya dengan keras. Untuk melampiaskan amarah Dick Fei, sayangnya ada terlalu banyak preman di sana. Guan Chao ditangkap oleh mereka. Para preman itu datang ke rumah Guan Chao dan menghancurkan segalanya. Yingzi dan ayahnya datang membantu. Melihat keduanya datang, si bawahan langsung mengulurkan tangan. 500 ya 500. Saya berikan saja 50 juta kakak. Menghadapi bawahan serakah, beberapa orang pun kehabisan akal. Hanya bisa setuju. Mereka khawatir para brengsek akan memanggil polisi. Guan Chao akan dihukum penjara beberapa tahun karena kejahatan dengan sengaja menyebabkan cedera. Beberapa teman mulai mengumpulkan uang. Si brengsek itu datang ke toko wonton. Dia mengaku sebagai teman Dick Fei di depan neneknya dan membawa beberapa buah untuk menghormati nenek. Dia menyatakan akan sering mampir ke toko wonton dan mengunjungi Dick Fei di masa depan. Nenek mengira dia teman baik Dick Fei jadi tidak memedulikannya. Ketika malam Dick Fei kembali membantu nenek membersihkan rumah. Dia kebetulan melihat barang yang ditinggalkan si brengsek itu di meja, jepit rambut kupu-kupu yang dia jatuhkan di hotel hari itu. Dia bertanya pada nenek dan mengetahui si brengsek itu pernah datang ke sini. Dia marah mengambil keranjang buah dan membuangnya ke tempat sampah, lalu langsung pergi ke bar mencari para brengsek. Dia kebetulan melihat teman-teman mengumpulkan uang untuk menebus Guan Chao. Si brengsek itu tidak menyangka beberapa dari mereka benar-benar berhasil mengumpulkan 50.000 yuan untuk menebus orang. Mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Dia mengajukan permintaan, Guan Chao harus berlutut membungkuk hormat baru dia bisa pergi. Bagaimana Guan Chao bisa menahan ini? Melihat mereka hampir berkelahi, Dick Fei yang berdiri di samping mengamati, buru-buru memanggil si brengsek itu kembali, memintanya melepaskan teman-temannya. Keduanya berbicara secara pribadi. Dick Fei dan si brengsek itu bertemu di bawah jembatan terpencil. Dia memohon si brengsek itu mengampuni Guan Chao. Apapun yang dia minta dia akan lakukan. Nafsu si brengsek itu perlahan bangkit. Dia menyentuh Dick Fei tetapi ditolak olehnya. Si brengsek itu marah, menghalangi gadis yang mencoba melarikan diri. Secara paksa menguncinya di mobil. Yingzi sudah menunggu sangat lama di toko wonton. Dia menunggu sampai Dick Fei kembali terluka. Sekilas dia tahu pihak lain mengalami masalah. Dia marah ingin melapor polisi tetapi dihentikan oleh Dick Fei. Dia takut jika melapor polisi, tetangga akan mengkritiknya. Dia tidak ingin nenek khawatir. Yingzi hanya bisa setuju. Dia takut Dick Fei akan melakukan hal bodoh jadi dia tinggal bersamanya sepanjang malam. Dick Fei tidak bisa tidur, memikirkan tidak mendapatkan cinta dari orang tua. Satu-satunya orang yang baik padanya adalah Guan Chao. Sekarang dia merasa seperti akan kehilangan satu-satunya kerabat. Dick Fei sangat kesakitan. Dia memohon Yingzi besok menemaninya menemui ibu. Siapa sangka, hal ini ternyata menjadi pemicu. Membuat unta patah punggung, sang ibu menghadapi putrinya yang datang tanpa diundang. Dia sama sekali tidak senang.
Terutama setelah suami dan putranya melihat Dikvi, sang ibu semakin merasa malu. Dia langsung menyuruh Dikvi untuk tidak menemuinya lagi. Setelah selesai bicara, dia buru-buru pergi. Dikvi putus asa meneteskan air mata. Dia menyesuaikan suasana hatinya dan mendatangi Yingzi. Dia berbohong bahwa ibunya sangat merindukannya. Setelah bertemu ibu, dia memutuskan untuk bangkit, pergi ke Beijing untuk memulai hidup baru. Yingzi lebih tenang. Dia senang pergi membeli beberapa keripik kentang untuk Dikvi yang lapar. Ketika dia baru keluar dari minimarket, dia melihat Dikvi tergeletak di jalan. Dia sudah tidak bernapas lagi. Yingzi merasa pusing. Di depan mata semua gelap, dia telah pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Benar-benar lupa bahwa Dikvi sudah meninggal. Teman-teman hanya bisa berbohong padanya. Saat itu Dikvi menerima pemberitahuan dari kelompok tari sehingga dia pergi. Ayah Yingzi membawanya untuk diperiksa. Hasilnya menunjukkan dia mengalami trauma psikologis, menciptakan reaksi stres. Jadi telah melupakan kenangan menyakitkan, sekarang hanya bisa diamati sementara, tidak bisa menerima rangsangan lagi. Akhirnya teman-teman memutuskan menyembunyikan kebenaran bahwa Dikvi telah meninggal dari Yingzi. Jiang Yi mengetahui Yingzi sakit, mengabaikan protes ibunya. Dia kembali dari Amerika Serikat ke negaranya. Pertama dia menghadiri pemakaman Dikvi. Beberapa teman datang mengunjungi makam Dikvi, hanya Yingzi yang dikurung di rumah sangat bosan. Dia memutuskan keluar bermain dengan Dikvi. Sang ibu melihat ada yang tidak beres, langsung menelepon Ming Yu. Ketika Yingzi tiba di toko wonton, Zhuang Yuan dan Ming Yu dengan gembira menyambutnya. Yingzi menanyakan keberadaan Dikvi. Belakangan ini dia terus menelepon dan mengirim pesan kepada Dikvi, tetapi tidak ada yang dijawab. Ming Yu buru-buru menjelaskan, saat ini Dikvi sedang tur bersama kelompok tari jadi sangat sibuk. Tepat pada saat ini dua orang pelanggan menghela napas. Jiang Yi terdengar dari belakang, melihat kekasihnya. Mata Yingzi langsung memerah, dia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia menjelaskan kepada Jiang Yi, saat itu dia berpura-pura menjadi pasangan dengan Zhuang Yuan. Hanya untuk membuatnya cemburu, dia selalu menyesali keputusannya. Setelah menyelesaikan permainan Jiang Yi, dia melihat pihak lain menyatakan cinta padanya. Saat itu dia semakin menyesal. Jiang Yi memeluk erat gadis yang menangis itu. Dia tidak menyalahkan pihak lain yang memaksanya pergi ke luar negeri dengan cara ini. Hanya disayangkan akhirnya mereka berdua tidak mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Kali ini kembali, dia tidak akan pernah pergi lagi. Kembalinya Jiang Yi membuat Yingzi merasa jauh lebih baik. Dia datang ke rumah Jiang Yi untuk bermain dengannya, dan melihat teman-teman menyembunyikan sesuatu darinya, berdiskusi bersama. Setelah bertanya, baru dia tahu bahwa mereka ingin mengajaknya jalan-jalan. Pas akhir pekan Dikvi ada pertunjukan di Jiangyou, Yingzi mengusulkan semua orang pergi menonton pertunjukan bersama. Semua orang tiba-tiba terdiam. Jiang Yi tak berdaya hanya bisa menyetujuinya sementara. Sangat cepat 5 orang sudah naik kereta ke Jiangyou. Di dalam mobil Yingzi sangat bersemangat. Dia menantikan adegan 6 orang berkumpul lagi. Jiang Yi tidak tahan menyembunyikannya darinya seperti ini terus-menerus. Dia mengingatkannya, tapi bagaimana jika akhir perjalanan tidak seperti yang kau bayangkan? Di pertunjukan, keempat orang itu memiliki pikiran masing-masing. Mereka tidak bisa tidak melihat Yingzi. Hanya Yingzi yang tenggelam dalam pertunjukan. Dia menganggap penari utama adalah Dikvi. Melihat gadis itu menari di atas panggung, dia seperti mabuk, tidak bisa tidak memuji Dikvi terlalu cantik. Sampai pertunjukan berakhir, dia langsung pergi ke belakang panggung untuk mencari Dikvi. Tetapi dia mengetahui Dikvi tidak ada di dalam kelompok tari. Yingzi tidak mengerti. Dia berdiri di sana dalam kepanikan. Jiang Yi merasa bersalah pada Yingzi. Dia harus mengakui padanya bahwa Dikvi telah meninggalkan kita. Tetapi Yingzi tetap tidak mau percaya kenyataan ini. Dia mengejar teman-teman untuk menanyakan keberadaan Dikvi, sampai Jiang Yi berteriak bahwa Dikvi sudah meninggal. Yingzi tiba-tiba merasa pusing. Ingatannya kembali. Dia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dikvi sudah meninggal. Dia pingsan tepat di tanah. Dalam mimpi Yingzi kembali ke musim panas setelah ujian masuk perguruan tinggi. 6 orang sedang berbicara dan tertawa, membicarakan impian masa depan, begitu saja dalam kerinduan dan tawa. Mereka lelah lalu mengantuk. Jiang Yi melihat gadis yang dicintainya, tidak tahan untuk tidak mencium keningnya. Dia bersumpah akan menyembuhkan penyakit Yingzi. Setelah Yingzi bangun, dia lupa lagi kematian Dikvi, bahkan kenangan tentang kembalinya Jiang Yi pun hilang. Menghadapi Yingzi yang seperti itu, Ming Yu sangat sedih. Mereka akan meninggalkan kampung halaman untuk kuliah. Dia sama sekali tidak senang, melainkan hanya takut tidak bisa membantu Dikvi dan Yingzi. Ming Yu tidak tahu harus menghadapi mereka bagaimana di masa depan. Kemudian Zhuang Yuan menyemangati Ming Yu, waktu adalah obat terbaik, itu akan menyembuhkan semua rasa sakit. Ming Yu, segala sesuatu ada waktunya, selamat tinggal pasti akan bertemu lagi. Ayah Ming Yu, seorang dokter, memberitahu putrinya, Yingzi tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dikvi sudah meninggal.
Di dalam hatinya dia membangun dunia di mana Dikvi masih hidup. Asal terangsang, dia akan memilih lupa. Semua orang memutuskan tidak merangsang Yingzi lagi, tidak memberitahunya kebenaran. Jiang Yi juga khawatir Yingzi melihatnya akan terangsang, dia memutuskan tidak bertemu dengannya, sampai menemukan cara menyembuhkan penyakit Yingzi. Demi Yingzi, Jiang Yi mulai menghubungi dia melalui email palsu Dikvi, menciptakan ilusi bahwa Dikvi sedang tur di luar negeri, tidak nyaman menggunakan ponsel jadi hanya bisa berkomunikasi lewat email. Menerima pesan dari Dikvi, suasana hati Yingzi jauh lebih baik. Dia sering datang ke toko wonton bersama teman-teman untuk mengunjungi nenek. Ketika menerima amplop merah dari nenek, dia bahkan secara khusus bertanya apakah ada bagian untuk Dikvi. Mata nenek langsung memerah. Agar tidak membuat Yingzi khawatir, nenek berkata Dikvi pergi terlalu terburu-buru, tidak sempat memberikannya padanya. Begitu kata-kata ini terucap, nenek tidak bisa menahan tangis. Anak itu sendirian di sana, tidak tahu apakah hidupnya baik-baik saja. Musim panas hampir berakhir. Orang tua membantu Yingzi mengemasi barang-barang untuk berangkat ke Beijing. Yingzi masuk kamar, menyentuh posisi London di Globe. Dia tidak bisa menahan rindu pada Jiang Yi. Dia datang ke rumah Jiang Yi, mengambil foto di meja dan mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Yi. Dia akan pergi ke Beijing besok. Orang tua ingin membawa semuanya bersamanya, tetapi dia tahu apapun yang dibawa, tidak bisa membawa semua orang ikut. Air mata mengalir di pipi. Yingzi salah mengira Jiang Yi masih marah, makanya mengabaikannya. Apapun perlakuan pihak lain padanya, Yingzi tetap menganggap Jiang Yi sebagai teman dekat. Jiang Yi, aku sangat merindukanmu. Jiang Yi bersembunyi di sudut, mendengar ucapan selamat tinggal Yingzi. Dia menutup mulutnya rapat-rapat dan menangis deras. Keesokan harinya, dia diam-diam mengikuti Yingzi meninggalkan kampung halaman. Dia bersumpah akan mencari cara menyembuhkan penyakit Yingzi. Saat itu mereka baru akan bertemu lagi. Kisah Dikvi berakhir di sini. Yingzi mengalami amnesia dan tidak bisa mendapatkan ingatannya kembali. Dia pikir teman baiknya sedang tur di luar negeri. Suatu kali secara kebetulan, Yingzi dan Ding Ye sedang makan malam di luar. Lalu melihat ayah Dikvi sedang mengantar makanan, Yingzi meminta Jiang Yi menggambar potret ayah Dikvi, lalu mencarinya di mana-mana. Yingzi juga mengirim foto kepada Ding Ye, memintanya untuk memperhatikan. Ding Ye benar-benar bertemu dengannya pada hari ulang tahun Yingzi. Dia baru menoleh langsung melihat orang itu. Dia mengikuti ayah Dikvi sepanjang jalan, sampai ke tempat tinggalnya. Ding Ye segera mengirim lokasi kepada Yingzi. Melihat teman-teman tidak mau mengatakan yang sebenarnya, dia memutuskan mencari jawabannya sendiri. Yingzi langsung pergi menemui Ding Ye. Bagaimanapun hari ini dia harus bertemu ayah Dikvi. Dia harus mencari tahu apa yang disembunyikan semua orang darinya, bahkan jika kebenaran membuatnya merasa sakit. Yingzi menemui ayah Dikvi, menasihatinya pergi menemui Dikvi. Menunggu sampai tur Dikvi selesai, dia pasti ingin berkumpul kembali dengan ayahnya. Sang ayah melihat dia menyebut Dikvi. Dia membuka tirai di sampingnya. Di meja ada foto Dikvi. Kenangan yang hilang muncul di pikiran Yingzi. Yingzi tidak tahan dengan rasa sakitnya. Dia menangis dan melarikan diri. Dia berjalan ke kerumunan. Sepertinya dia melihat Dikvi. Dia mengikuti Dikvi ke atap. Yingzi mengira Dikvi baru kembali dari luar negeri. Sebenarnya Dikvi sudah meninggal. Hanya saja Yingzi tidak mau melepaskannya. Yingzi tidak tahan dengan masa lalu yang menyakitkan ini. Dia pingsan di tanah. Jiang Yi membawanya pulang. Keesokan harinya Yingzi bangun. Dia hilang ingatan lagi. Dia lupa bertemu ayah Dikvi. Hanya ingat merayakan ulang tahun bersama teman-teman. Ding Ye di sana ingin dia mengingat semua yang terjadi tadi malam. Tetapi dipotong oleh teman-teman. Teman-teman berkata tadi malam dia minum terlalu banyak jadi pingsan. Saat ini masalah baru berlalu, tetapi Yingzi mulai mimpi buruk. Dia bangun setelah mimpi. Kali ini dia teringat sesuatu tentang Dikvi. Dia menghubungi Ming Yu, mengundang Ming Yu untuk pergi menonton pertunjukan Dikvi bersama. Kelompok tari Dikvi akan datang ke Jiangyo untuk tur pada hari Sabtu. Khawatir Yingzi akan terangsang lagi, Jiang Yi memutuskan memulai rencana lebih awal dari jadwal. Dia meminta bantuan Chloe, memobilisasi seluruh staf perusahaan, menyelesaikan permainan labirin dengan upaya semua orang. Permainan akhirnya selesai. Jiang Yi merasa lega. Yingzi akhirnya diselamatkan. Ternyata 12 tahun yang lalu, ayah Ming Yu telah memberitahunya, menggunakan sarana virtual menunjukkan kembali situasi menyakitkan kepada pasien, menghadapi ketakutan dan luka, dapat membantu pasien mendapatkan kembali ingatan. Karena itu, selama 12 tahun terakhir, Jiang Yi merancang permainan ini hanya untuk membantu Yingzi mendapatkan kembali ingatan. Ding Ye mendatangi Yingzi. Mau dia menjadi orang pertama yang menjajal labirin? Hanya Yingzi yang satu-satunya memahami diri Jiang Yi. Sebenarnya Ding Ye telah menjual hak cipta labirin kepada Jiang Yi. Juga karena pihak lain benar-benar memahami ceritanya, labirin sebenarnya adalah cerita tentang mencari teman. Saya sendiri juga ingin tahu akhir cerita yang sesungguhnya. Yingzi memakai kacamata virtual untuk masuk ke permainan. Melihat jalanan yang akrab, Yingzi seakan kembali ke masa kecil. Jiang Yi dan rekan-rekannya tiba-tiba muncul, memberinya satu misi. Pergi cari Dikvi. Jiang Yi adalah seorang NPC.
membawa Yingzi menghidupkan kembali adegan yang terjadi saat itu. Mereka menonton pertunjukan balet di Jiangyo, lalu bersama teman-teman mencari si brengsek untuk memukul Quan Chao. Bahkan membawa Yingzi melihat langsung adegan Dikvi ditangkap si brengsek ke mobil. Sampai akhirnya, Yingzi melihat Dikvi pergi, dia sangat sedih. Kenangan tentang Dikvi membanjiri pikirannya. Ketika dia sakit kepala hebat, Dikvi dalam permainan datang mencarinya. Yingzi merasa bersalah selama bertahun-tahun. Begitu melihat Dikvi, dia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia menangis dan terus-menerus meminta maaf. Jika saat itu dia tidak membeli keripik kentang, mungkin dia tidak akan meninggal. Dikvi memeluk erat Yingzi. Dia menghibur, itu bukan salahnya. Dia tidak perlu menanggung perasaan bersalah. Sekarang di dunia maya, dia memiliki orang tua dan nenek yang mencintai. Semua kebahagiaan yang dia inginkan sebelumnya telah menjadi kenyataan. Oleh karena itu dia berharap Yingzi bisa segera melepaskan masalah ini. Jangan membuat kekasihnya sedih. Akhirnya Yingzi pun tersadar. Dia menangis memeluk erat Jiang Yi di sampingnya. Akhirnya dia mengerti. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang telah dibayar Jiang Yi untuknya. Yingzi maju mencium Jiang Yi. Keduanya berciuman dengan penuh gairah. Itu adalah cinta. Setelah bertahun-tahun, Yingzi akhirnya mengunjungi makam Dikvi. Quan Chao memberinya kamera instan. Di dalamnya ada sesuatu yang ditinggalkan Dikvi untuknya. Yingzi menyalakan kamera. Ada rekaman video hari Dikvi pergi. Dalam video dia berterima kasih kepada semua teman masa kecil. Giliran Yingzi, Dikvi menghiburnya dan menyuruhnya jangan menyalahkan diri sendiri. Dia egois memilih untuk pergi. Dia tidak tahan dengan kehidupan mimpi buruk ini. Hidup ada waktunya, biarkan dia tinggal di musim panas ini selamanya. Sementara teman-temannya bawalah mimpi-mimpinya menuju masa depan yang lebih baik. Yingzi selesai menonton video Dikvi, dia menangis tanpa henti. Yingzi baru saja mengatasi rasa sakitnya. Nenek tidak sengaja terjatuh, juga dibawa ke rumah sakit. Meskipun dokter telah menasihati tetapi nenek tetap ingin kembali. Dia khawatir tentang toko wonton. Yingzi datang mengunjungi nenek, menasihatinya pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Nenek tidak menjawab langsung. Dia menarik Yingzi dan menyanyikan lagu anak-anak masa kecil. Dalam lagu tersebut mengingat tahun-tahun yang telah berlalu. Orang keluar masuk toko wonton dalam keadaan linglung. Nenek salah mengira Yingzi adalah Dikvi. Air matanya mengalir. Dia menasihati cucunya, di kehidupan selanjutnya jangan kembali ke keluarga ini untuk menderita. Mata nenek seakan melakukan perjalanan waktu. Dia melihat Dikvi menari di atas panggung. Ketika tarian berakhir, dia menutup mata selamanya. Setelah pemakaman nenek, Yingzi datang ke toko wonton menangis sendirian. Ketika dia sedang merindukan nenek, dia melihat ibu Dikvi datang di depannya. Yingzi memberikan semangkuk wonton kepada pihak lain. Ibu Dikvi mencicipi rasa yang akrab. Dia tidak bisa menahan tangis. Yingzi melihat adegan ini. Tiba-tiba dia menyadari, nenek selalu menjaga toko wonton dan mengajarinya berusaha keras dengan teliti untuk membuat wonton. Semangkuk wonton ini untuk orang yang sudah siap pulang. Dia sudah di sini menunggu semua orang pulang. Kisah nenek sudah berakhir. Yingzi sedang bersiap untuk melanjutkan pekerjaan minggu depan, tetapi atasan menelepon dan memberitahunya, minggu depan dia tidak perlu datang bekerja. Dia dipindahkan ke Beijing menjadi pemimpin redaksi. Bisa membawa Yingzi ikut. Yingzi memikirkan Jiang Yi dan teman-teman. Dia mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan masalah ini. Mengatakan demikian tetapi Yingzi sudah memikirkan tentang pergi ke Beijing. Dia datang mengucapkan selamat tinggal pada Ding Ye, dan secara khusus memberinya foto air mata biru yang dia ambil sendiri. Mengucapkan semoga sukses. Ding Ye tersenyum mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia berbalik menulis kata penutup untuk buku barunya. Tidak mengalami penderitaan hidup maka tidak akan mencintai hidup. Akhirnya Yingzi mendatangi Jiang Yi. Dia mengatakan dia akan pergi ke Beijing. Jiang Yi mendahului satu langkah, mengusulkan keduanya menyewa rumah besar untuk tinggal bersama. Yingzi ragu sebentar lalu mengakui padanya bahwa dia akan pergi ke Beijing untuk bekerja. Jiang Yi melepaskan tangan kekasihnya. Dia memutuskan berhenti bekerja, menemani Yingzi ke Beijing untuk memulai kembali. Yingzi tidak ingin dia menyerah. Ini bukan yang dia inginkan. Malam itu, Jiang Yi mengaktifkan mode tersembunyi labirin. Yingzi menerima pemberitahuan dan masuk ke dunia permainan. Dia bertemu lagi dengan Dikvi. Dia menceritakan masalahnya kepada teman baiknya. Sebenarnya dia tidak tahu apakah pergi ke Beijing bisa berkembang lebih baik. Hanya saja Beijing memiliki platform yang lebih besar, memungkinkan dia menyelidiki topik terkait pelecehan di bawah umur. Dia tidak ingin hal yang terjadi sebelumnya terulang lagi. Jiang Yi mendengar perkataan Yingzi melalui latar belakang permainan. Dia menekan satu tombol. Pada saat yang sama Yingzi menerima hadiah kelulusan. Ini adalah foto dan video tentang dia yang diambil Jiang Yi selama 12 tahun terakhir. Setiap momen penting dalam hidup Yingzi, Jiang Yi akan kembali dari Amerika Serikat.
Dia merekam momen indah ini secara diam-diam dari jauh. Dengan cara ini, dia diam-diam menemani Yingzi. Yingzi menangis setelah menonton video. Dia segera menolak tawaran pemimpin redaksi untuk pergi ke Beijing. Dia datang di depan Jiang Yi. Dia dengan berani melamar dia. Dia bersumpah mulai sekarang akan menjadi orang yang mengikuti Jiang Yi, selalu berada di sisinya. Selama ini kamu selalu di sisiku, sekarang giliran aku di sisimu. Yingzi tidak menyangka Jiang Yi telah menolaknya. Yingzi sedih pulang mabuk semalaman, sampai matahari meninggi. Dia sedang mengantuk ketika menerima telepon dari Ming Yu. Dia baru menyadari betapa tidak masuk akalnya dia saat mabuk. Jiang Yi, kamu bilang kamu mencintaiku, aku juga mencintaimu. Yingzi bingung membuka WeChat, lalu melihat dirinya mengirim puluhan pesan suara panjang kepada Jiang Yi. Aku tahu kamu mau bilang putus denganku, kita tidak putus, cepat jawab aku. Putus total saja, Ming Yu memberitahu Yingzi. Karena dia telah menghapus semua informasi kontak Jiang Yi, jadi Jiang Yi memintanya menyampaikan pesan. Ingin membuat janji bertemu Yingzi akhir pekan, keduanya duduk berbicara. Yingzi datang ke tempat yang dijanjikan dengan wajah menyesal. Dia kebetulan menemukan ini adalah lokasi konferensi pers labirin. Su Huangyuan dan Quan Chao juga diundang. Ketika Yingzi sedang bertanya-tanya, Jiang Yi berdiri di atas panggung dan menyatakan cinta padanya. Melihat Jiang Yi memandangnya dengan penuh kasih, adegan bahagia keduanya bergema di benaknya. Yingzi belum sadar, Jiang Yi datang di sampingnya. Berlutut satu lutut melamar Yingzi. Huang Yingzi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tiba-tiba nyanyian San Yanzi terdengar di samping. Yingzi menoleh, melihat idola favoritnya mengirim lagu berkat untuk mereka berdua. Yingzi bersemangat maju dan memeluk erat idolanya. Meninggalkan Jiang Yi di satu sisi, juga karena memiliki satu sama lain, kita juga akan selalu bersinar seperti dulu, selamanya di usia remaja.